Tolong aku. Kau diracuni. Sepertinya kau juga. Jadi ayo saling menolong. Peraturan Chiang Ho. Jangan tanya identitas satu sama lain. Setelah malam ini. Kita pisah masing-masing. Apa kau masih bisa bertahan? Tak bisa. Kau sebentar lagi akan melahirkan. Harusnya berjaga-jaga. Aku tahu. Sekarang sudah. Kualitasnya benar-benar unggul. Baru sekali saling membantu, langsung memberiku seorang anak. Sangat mudah. Ini pertama kali seorang wanita hamil yang melahirkan semudah meminum air. Cepat kembali berbaring. Biar ku lihat. Ini seperti papanya. Satu kue matcha, satu croissant coklat. Berapa harganya? 24 yuan dan 83 sen. Pindai kode ini untuk pembayaran. Terima kasih. 956 ditambah 1527. Wah, benar sekali 24 yuan 83 sen. Hena, kemampuan berhitungmu hebat juga ya. Kalau begitu biar ku tanya. Aku ambil 3 donat, 2 puding, dan juga tart telur. Berapa harganya? 38 yuan dan 24 sen. Astaga. Kakak-kakak, kalian cepatlah. Jangan membuat orang di belakang menunggu. Kalian ini sangat aneh. Perhitungan macam ini tentu sangat mudah untuk Xiao Chuan. Karena Xiao Chuan memiliki IQ 176, jenius. Sangat hebat. Foto. Mama! Ada apa sayang? Mama, Xiao Chuan lelah. Ya sudah, sana main. Maaf tentang itu. Apa yang kulihat tentangmu sebenarnya cukup oke. Tapi guru SD tidak resmi pula. Tidak, bukan. Bulan ini kau hanya dapatkan 4.800 yuan. Iya. Jadi biar aku jujur saja padamu. Kamu tidak pantas denganku. Hah? Ini bukan karena kau terlihat cukup tampan. Aku juga bukannya tidak bisa menurunkan standar sedikit. Itu kau lihat sejauh mana standarnya bisa diturunkan. Begini saja. Permintaanku bukan hal yang spesial atau materialistis. Maharku 2 juta. Aku tidak bisa memberikan mahar. Siapkan. Aku sudah berikan kelonggaran. Oh, ngomong-ngomong, aku butuh mobil baru yang tidak lebih buruk dari seharga 1,5 juta yuan. Paling tidak di pusat kota, rumah berukuran 150 meter persegi. Tidak masalah kan? Aku punya pendapat. Nah, kamu... Tante, aku rasa orang tidak bisa terlalu dangkal melakukan berbagai hal lihat muka-muka orang lain. Aku rasa apa yang dikatakan anak ini cukup benar. Aku benar-benar tidak bisa menurunkan standarku sendiri hanya karena kamu cukup tampan. Gimana kalau begini? Gimana dengan kondisiku? Aku perlu menyesuaikannya. Aku ingin ruangan di daerah sekolah. Rasanya juga perlu berkaca. Tidak. Anak siapa kau ini? Kenapa sangat tidak sopan? Hah? Ini kepolosan anak kecil. Jangan pedulikan. Aku adalah pemilik toko ini. Aku sudah pernah mendengar terkait hal ini sejak lama. Toko ini hanya punya wanita dan anak-anak. Kau adalah anak tanpa papa yang mendidikmu. Jangan bicara buruk atau lakukan apapun pada anak-anak. Aku sedang mendidik anak ini. Apa hubungannya denganmu? Menyingkir. Mama, sini. Siapa yang berani menindas anakku di wilayah kekuasaanku? Sini. Dari mana asalmu lelaki tampan? Seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Mama, orang ini keterlaluan. Baru saja hanya salah paham kecil. Sekarang sudah baik-baik saja. Kau suruh anak harammu minta maaf padaku. Kau berani sebut anakku anak haram? Sekop ini akan menampar mukamu. Anakmu mengejekku karena terlihat lusuh. Bagaimana menanggapinya? Sejujurnya itu juga benar. Tidak, apa yang kau gumamkan? Kau sebut-sebut anak haram, bagaimana aku menanggapinya? Kalau aku bilang begitu memang kenapa? Atau kau mau aku bilang kalau anakmu jenius? Dia hanyalah anak haram dengan didikan mamanya tanpa sosok papa yang mendidiknya. Apa katamu? Aku bukan anak haram. Kalau bukan anak haram, di mana papamu? Hah? Mama.
Begini, Apa maksudmu? dengarkan baik-baik. Aku adalah papa dari anak ini dan juga suaminya, istriku. Hah? Kalian berdua, pria dan wanita anjing, berbohong padaku. Dan kau anak haram dari sepasang anjing. Hah? Kau, orang yang tidak tahu malu beraninya memukulku. Ada CCTV di mana-mana. Jika buat masalah akan kutelepon polisi. Seperti pahlawan yang menyelamatkan si cantik, tampan sekali. Kau ini apa? Berlagak seperti pahlawan. Tetap di belakangku. Senjata Lin Xiaochan. Aku sudah mengingatkanmu sebelumnya. Tombak milik anakku ini penuh dengan kotoran. Siapapun yang cari masalah akan mati. Kalian jangan mendekat kalau berani menyentuhku. Mana? Ayo coba, serang aku. Serang. Jangan mendekat, jangan mendekat. Menjauh dariku, jangan mendekat, jangan mendekat. Yang tadi itu cuma untuk menyelesaikan masalah. Aku tidak bermaksud terlibat denganmu dan anak ini. Apa maksudmu saat kau panggil aku istrimu? Tidak apa-apa, aku senang mendengarnya. Maaf, Paman, mengganggu kencanmu. Tidak apa-apa. Paman, ini mamaku. Dia baik dan cekatan. Saat ini masih single, dia sudah pergi kencan buta berkali-kali. Paman tidak bisa pergi kencan buta lagi. Haruskah kita menganggap Paman jadi papaku? Dia tidak akan menyukaiku, karena biasanya aku mengajakmu, laki-laki akan keberatan. Tapi Paman bukan laki-laki biasa, benar kan? Aku tidak keberatan. Sungguh? Mama sangat baik. Keuntungannya, menikah sekali dapat gratis satu. Hasilkan banyak uang ya. Kau gantikan Mama ya, aku akan bicara dengan Paman sebentar. Kamu... Biar aku kenalkan diriku dulu. Marga Kusen. Namaku Wenze. Sekarang aku mengajar di dekat SD Rongcheng. Aku guru bahasa Mandarin, tapi tidak ada perekrutan. Orang biasa dengan latar belakang pendidikan. Sesuai keinginanku. Seperti yang bisa kau lihat, keadaan keuanganku ya biasa-biasa saja. Gaji bulananku 4.800 yuan. Tidak masalah, aku punya banyak uang. Kau cuma perlu diam di rumah akan membuatku senang. Orang sepertiku di dunia kencan buta tidak ada kelebihannya. Wajah adalah kelebihan terbesar. Biarkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Lin Mingyan. Aku punya karir yang bagus, tapi aku sudah punya anak. Jika kau tidak keberatan, kita akan mengumpulkan sertifikatnya. Tentu. Tapi aku ingin bertanya sedikit lagi. Kenapa kau mau menikah denganku? Kau juga sudah tahu kan? Xiao Chuan walaupun dia sangat sopan dan juga pintar, tapi karena alasan keluarga, dia dijuluki anak haram. Aku tidak mau dia menderita lagi. Di samping itu, Xiao Chuan sangat menyukaimu, Guru Shen. Bagaimana menurutmu? Oke. Tapi kau sungguh punya 188. Hanya sedikit pendek. Papa Xiao Chuan dipilih dengan cermat. Bagus. Aku yang menikah tapi kau yang lebih bahagia. Aku hanya menyukai papa ini. Bisakah kau beritahu mengapa menyukai papa ini? Aku tidak tahu. Aku pikir dia sangat baik, sangat familiar. Terlihatnya seperti asal wajahnya bagus. Kau suka kan? Lalat sialan. Bos, kencannya lancar. Apa kau percaya? Cinta pandangan pertama. Aku jatuh cinta pandangan pertama. Aku mengajaknya menikah. Apa? Tapi ini terlalu cepat, bos. Jika terlalu lama jomblo, tatapan orang-orang tertuju padaku akan semakin banyak. Tidak kondusif menyembunyikan identitas. Mereka orang biasa. Hati-hati jangan bocorkan itu. Mereka? Maksudnya partner menikahmu itu dia tidak sendirian. Punya anak laki-laki. Menggemaskan. Senang rasanya jadi papa. Ini gila sih, juara pertama di aula ini Gold Medal Agent Night Owl mencari orang biasa, wanita dan seorang anak. Sok jadi pahlawan. Minta maaf, maafkan saya. Sama dia. Maafkan saya. Kakak ipar. Kalau begitu nanti jangan katakan apapun. Siap bos, tidak akan ngomong. Oh ya, ini tugasnya. Terima kasih. Bos, ini tugasnya. 28 yuan.
Tugas apa? 2 bulan yang lalu Cina mewarisi batu permata dari generasi ke generasi. Permata jantung hutan dicuri di perjalanan. Organisasinya bilang malam ini pukul 9 akan ada di Hotel Yinghua dan akan mengadakan meeting penghargaan. Meeting penghargaan itu hanyalah kedok. Sebenarnya itu untuk membuat para pedagang kaya melakukan penawaran untuk batu jantung hutan. Tugas kita adalah besok malam kita ambil batu permata itu. Bagaimana kondisi keamanan di tempat? Dengan kemampuanmu itu lebih dari cukup. Bagaimanapun Siapapun yang bertarung denganmu untuk tempat pertama dalam tugas ini telah mengambil tugas King itu. Night Owl juga mengambil misi ini. Nomor 1 Night Owl. Tidak takut. Dia mungkin melakukan sesuatu. Bawa aku kembali. Asrama sekolah. Bukan. Rumah istriku. Istrimu? Selamat bergabung di rumah kami. Aku akan mengambilkanmu sebelah saya. Nggak usah. Biar aku aja. Menurutku sepertinya kalian sangat tidak akrab ya. Paman, apakah aku boleh memanggilmu Papa? Tentu. Hore, aku punya Papa. Hati-hati. Wow. Refleksnya lebih cepat dari mata-mata. Ini hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Sial. Ya, Celanaku. Guru Shen, kau tak apa? Tidak apa-apa. Papa, maafkan aku. Itu karena kecerobohanku. Papa tidak apa-apa kok. Tenang saja. Xiao Chuan, ambilkan kotak P3K. Aku hanya terlalu banyak berpikir. Guru Shen tentu orang biasa. Biar aku lakukan sendiri. Bagaimana bisa begitu? Kita kan sudah menikah sekarang. Tentu aku akan merawatmu. Dari tugas-tugas yang pernah aku selesaikan, ada banyak sekali luka serius. Goresan kecil ini bukan apa-apa, tapi dipedulikan oleh seseorang itu menyenangkan. Terima kasih, istriku. Kau panggil aku apa? Kau tidak menyukainya ya? Aku suka. Papa, Mama, kalian ngomongin apa bisik-bisik? Bolehkah Xiao Chuan mendengarnya? Sini, berikan P3K-nya. Papa, apa Papa mau ke rumah sakit untuk transfusi darah? tidak usah. Kalau Papa seperti Xiao Chuan punya darah panda, transfusi jadi hal yang menyulitkan. Darah panda itu tipe darah yang langka. Mana mungkin Guru Shen punya? Itu tipe darahku. Walaupun darah panda itu langka, tapi itu akan diwariskan. Xiao Chuan berusia 5 tahun. Malam di mana aku mabuk itu 6 tahun yang lalu. Mungkin. Xiao Chuan, di atas meja ada hadiah yang Papa belikan untukmu. Kamu ambil dan main di kamarmu ya. Pergilah. Guru Shen, kau dan Xiao Chuan sepertinya ditakdirkan. Bisakah ceritakan padaku tentang kau dan Xiao Chuan apa yang terjadi dengan papanya? Apa yang ingin kau bicarakan? Cuma pengen tahu lebih dalam aja. Dari segi fisik, aku ini agen rahasia. Tapi aku tidak boleh menceritakannya. Itu akan menakuti Guru Shen, orang yang jujur ini. Aku dan dia pacar masa kecil, tapi dia tidak bertanggung jawab. Setelah meniduriku dia kabur. Aku bersumpah, aku tidak berhubungan lagi dengannya dan tidak akan lagi di masa depan. Mama tunggal yang rapuh ini, bagaimana mungkin agen perempuan malam itu? Sepertinya ini kebetulan. Maaf. Tidak seharusnya membuka luka lamamu. Guru Shen, kau sangat baik. Terus kalau orang itu kembali untuk mencarimu? Tidak mungkin. Orang itu bagiku sudah mati. Kalau aku lihat agen itu lagi, aku akan membunuhnya. Kau tidak mempercayaiku ya? Bukan gitu. Aku percaya kok. Ayo lanjutkan. Aku ganti celana dulu ya. Kamarmu dekorasinya terasa nyaman. Ini kamar kita. Apa ada tempat untuk taruh barang ini? Taruh saja di sana. Oke. Pertama, sembunyikan topengnya. Ini barangmu ya? Aku pindahkan ya? Astaga, topengku. Biar aku sendiri. Kau? Suamiku, ada kecoa. Aku takut. Mana kecoanya? Mana? Wah, kecoanya sudah pergi. Kau baru saja panggil aku apa? Suamiku? Papa? Papa, kau baru pindah. Kita belum punya keperluan harianmu di rumah. Ayo pergi belanja bersama. Ayo. Ayo. Papa, ini mirip Papa. Apa boleh aku beli ini? Ini memangnya mirip aku ya? Kalau gitu belilah.
Jangan terlalu memanjakan dia. Ini kali pertama kami bertemu. Ingin memberikan kesan pertama yang baik. Kalau dia marah, dia tidak akan menganggapku papanya. Kamu tidak perlu khawatir. Dia ini sekarang menyukaimu lebih dari dia menyukaiku. Papa, ayo pergi. Tunggu aku. Papa, Mama, aku mau makan kue kecil ini. Oke. Berapa harganya? Bukankah kau ini pemilik rumah Dingdang? Ya, benar. Barang daganganku lebih baik kuberikan ke pengemis daripada dijual padamu. Apa maksudmu? Itu bukan tokomu, berani-beraninya kau mengacaukan bisnis di jalanan hingga semua tak tersisa. Jika tidak, aku bisa mendirikan kios keliling di sini. Kata-katamu itu agak keterlaluan ya. Kau sendiri yang tak bisa ngurus kiosmu, lalu menyalahkan pesaing lain. Bagaimanapun tidak akan kujual padamu. Pergi sana. Kau terlambat. Ini tidak masuk akal. Aku kasih tahu ya, aku ini. Kalau dia tidak mau jual ya sudah, kita cari tempat lain saja. Maaf, ketika aku marah, aku akan sedikit kehilangan kontrol. Aku tidak biasanya seperti ini. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Kau beruntung dasar sialan. Kau. Mama, aku masih mau makan kue itu. Tunggu sampai di rumah, Mama akan buatkan yang lebih enak 100 kali lipat. Kamu percayakan sama Mama? Ayo. Ada sesuatu yang lupa aku beli. Kalian tunggu aku di mobil. Aku akan segera kembali. Ini. Oh. Ayo. Pergilah. Aku sudah bilang aku tidak mau jual padamu. Rasanya ini cukup untuk membeli semuanya yang ada di sini. Cukup berikan aku satu kue kecil. Apa kau tidak mau? Kau pikir aku orang yang buta karena uang? Aku bilang tidak akan jual. Aku tidak akan jual. Aku juga katakan aku hanya tidak mau melihat orang itu. Wanita dan anak itu keduanya membuka bisnis. Dia berbisnis memancing 3 hari, butuh 2 hari mengeringkan jalannya. Tapi dia tidak kekurangan uang. Aku meragukan apakah itu uang bersih. Sudah tidak bisa berbisnis, kau mulai menghina orang lain. Aku sarankan kau untuk segera pergi dari sini. Jangan muncul di pandanganku. Itu anakku hanya ingin makan kue ini. Kau bisa menjualnya padaku? Oke, iya. Tentu aku bisa menjualnya padamu. Terima kasih. Kembaliannya untuk biaya harianmu saja. Xiaochuan, Papa memberikanmu ini. Bukankah penjualnya bersumpah tidak mau menjual ini? Terima kasih, Papa. Aku berbicara hati ke hati bersamanya tadi. Kami sedikit berbicara dan dia akhirnya menyadari kesalahannya lalu menjualnya padaku. Kau sungguh layak jadi seorang guru. Orang seperti ini beneran ada ya? Pada akhirnya kalau itu aku pasti akan langsung menodongkan pisau ke lehernya dan memaksanya untuk menjualnya. Waktu kecil aku sangat ingin memakan sesuatu tapi aku tidak bisa dan selalu terngiang di ingatanku. Sayang sekali jika Xiaochuan tidak memakannya. Hubungi operasi plastik. Aku ingin menghapus tanda lahir di dadaku. Ada apa? Misi kapal pesiar gagal. Tanda lahirku sudah terlihat oleh seorang wanita. Baiklah. Xiaochuan, ada tanda lahir di dadanya. Apa yang terjadi? Dia mewarisinya dari papanya yang murahan. Tapi aku kira papanya yang murahan itu sudah mati. Kenapa repot-repot memberitahu Guru Shen? Itu hambatan. Itu bukan tanda lahir. Itu muncul ketika aku melahirkannya. Bekas luka dari alat bedah. Terima kasih kerja kerasnya. Tidak apa-apa. Aku tidak pernah menyesal melahirkan Xiaochuan. Oh, ngomong-ngomong Guru Shen, mobil ini tidak bisa dibuka? Tidak bisa dibuka. Aku ingin beritahu kalau aku merasa senang hari ini. Aku berencana untuk minum-minum. Mama, apa Mama lupa kemampuan minum Mama? Apa salahnya? Aku cuma mau minum sedikit. Kau anak kecil, kenapa mengurusiku? Papa, jaga Mama ya. Kenapa kau tidak berhenti minum? Baru saja menikah kau sudah mengurusiku. Aku lakukan yang terbaik. Papa, kau akan menyesalinya. Hah? Guru Shen, kau sangat baik. Aku bisa memilikimu, pasti mengumpulkan banyak karma baik di kehidupan lampauku. Lalu kenapa tidak bisa di kehidupan ini? Lupakan saja hal itu. Itu bagus kalau karaktermu baik di kehidupan ini. Tunggu aku. Hati-hati. Guru Shen, refleksmu cepat sekali.
Apa kau pernah belajar kungfu? Tidak, tentu tidak. Maafkan aku ya. Nampaknya aku sedikit terlalu lemah. Tapi mulai besok aku akan memperkuat tubuhku, sedang berusaha untuk bisa melakukan Princess Hug sesegera mungkin. Princess Hug? Iya. Princess Hug, aku bisa melakukannya. 140 pon. Dia bisa melakukannya dengan sangat mudah menggendong aku. Princess Hug. Boslin. Princess Hug atau apa biar aku yang melakukannya. Kau Guru Shen, kau tidak menyangkanya. Aku sudah sadar, aku menyergapmu di sini. Untungnya aku sudah menyingkirkan senjata yang dibawa bantal. Jika tidak, suami baruku ini akan terbunuh. apa yang kupikirkan? Kau hanya mau... Selamat hari pernikahan suamiku. Selamat menikah. Hampir mati aku. Bukankah dia mengajar Mandarin? Kenapa otot dadanya sangat kuat? Kalau aku menyentuhnya, apakah akan bikin dia takut? Ada apa? Tidak apa-apa. Selamat malam. Apa yang terjadi? Kau sedang apa? Tanpa sadar aku memperlakukannya seperti musuh. Istriku, wajahmu ada kotoran mata. Di pagi hari jangan lihat wajah perempuan. Aku hampir kehilangan pasanganku saat baru saja menikah. Nampaknya kita masih harus terus melakukannya dengan baik. Beradaptasilah dengan itu. Tugasnya sudah dimulai. Kenapa kau Kenapa kau di di sini? sini? Aku ingin hasilkan lebih banyak uang setelah menikah. Acara minum teh di sini tanggung jawab kami. Kenapa kau tak bilang jika kekurangan uang? Aku mau usaha sendiri. Ini akan kacau. Kalau aku biarkan aulaku, anggota keluarga dari agen Gold Medal tahu kalau aku bekerja sebagai pelayan untuk menghasilkan uang, muka ini mau taruh di mana? Kalau kau sungguh mencintaiku, biarkan aku makan sesuatu. Aku lapar. Ini tidak boleh dibuka. Di dalamnya ada senjataku. Bagaimana jika dia melihatnya? Acara minum teh ini mengharuskan hidangan tetap segar. Setelah dibuka, ini harus dimakan segera. Ini milik seorang klien. Ini harus kuberikan langsung ke klien. Untungnya kamu jaga aku tepat waktu. Ayo, jangan halangi aku. Kita bicarakan nanti, ya? Kenapa sangat keras? Jangan bergerak. Tidak, bentuk ini. Ini pistol. Kenapa kau punya pistol? Keluarkan. Ini milikku. Ini dari kelasku, disita dari seorang siswa. Aku belum sempat mengurusnya. Aku takut setengah mati rasanya. Aku kira kau mata-mata yang mau mencuri perhiasan. Aku jadi lega setelah kau katakan itu. Memang ada-ada saja ya. Kau pasti sangat sibuk ya? Iya sibuk membuat rencana bagaimana cara mencuri harta orang itu. Apakah kau sibuk juga? Aku juga sangat sibuk. Bertindak nanti. Kau tidak boleh tidak sengaja melukai istrimu. Ayo, lakukan tugas masing-masing. Iya, benar. Selamat datang semuanya pada acara penghargaan kami. Saya rasa kalian semua sudah tahu apa yang kami miliki di display kali ini. Apa yang terjadi? Oh, ada bahaya, ayo cepat pergi ke hutan. Semuanya lari. Semuanya cepat.
Tidak diragukan di daftar agen khusus dia di peringkat atas. Ternyata sangat sulit dihadapi. Berhenti! Aku cukup penasaran seperti apa rupamu sebenarnya. Agen khusus memakai semprotan anti serigala. Terus kenapa? Lelaki 6 tahun lalu ternyata adalah Night Owl. Jika dia tahu Xiao Chuan dan aku, dia akan membawa Xiao Chuan secara langsung. Bagaimana kalau cari cara untuk mengubah Xiao Chuan? Tidak, aku tidak bisa biarkan dia tahu keberadaan Xiao Chuan. Bos Lin, kau baik-baik saja? Aku baru saja mendengar mereka bicara. 2 orang lari ke dalam, 3 orang turun, 5-nya bagi 2 kelompok. Baru saja kirim keamanan ke arah bawah. Mereka bahkan mencuri di dalam pameran. Untungnya aku tidak di dalam, jadi lolos dari bencana. Kau baik-baik saja? Kenapa matamu sangat merah? Semuanya baru saja bergegas keluar. Ada banyak tamu dan ada yang tidak sengaja menumpahkan minuman kerasnya dan masuk ke mataku. Dia juga hadir saat itu. Kenapa aku tidak melihatnya? Dia adalah guru SD biasa. Kapan aku pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Aku rasa dia takut, tapi bersikap seolah baik-baik saja, mencoba menenangkan aku. Dibandingkan ini, yang lebih aku khawatirkan adalah kau dan aku sudah keluar sekarang. Lalu, Xiao Chuan gimana? Astaga, aku beneran lupa sama dia. Aku mempercayakan temanku untuk menjaganya sampai jam 11. Sekarang jam 11.30. Papa, Mama, kalian akhirnya kembali. Mama sekali lagi lupa sama Xiao Chuan. Tapi nggak apa-apa, Xiao Chuan akan pulang sendiri. Ayo, si Chuan anak baik. Kembali tidur ya. Papa, kamu baunya seperti semprotan anti serigala punya Mama. Sudah ku bersihkan. Apa kau masih bisa menciumnya? Ini rahasia antara Papa dan kamu. Kamu tidak boleh beritahu Mama ya. Menikah dengannya benar-benar tidak rugi. Dia sangat tampan, latar belakang keluarga yang baik, stabil dalam pekerjaan, cocok untuk hidup dan berumah tangga, lembut dan anggun, sungguh seperti kelinci putih kecil, pasangan yang ideal. Terima kasih kerja kerasnya. Kau sendirian merawat Xiao Chuan selama bertahun-tahun. Sekarang aku akan berbagi lebih banyak. Itu sudah seharusnya. Karena Xiao Chuan sangat menyukainya, orang ini juga terlihat baik, jadi mungkin aku seharusnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Kamu kenapa? Aku juga mau pelukan. Tidak perlu untuk sekarang, kau terlalu terburu-buru. Kita sekarang sudah menikah, kenapa seperti ini? Jangan canggung. Jika kau tidak meninggalkanku, aku jamin kau akan makmur seumur hidup. Kamu di atas pinggangmu. Sial, aku lupa mengeluarkan permata jantung hutannya. Di atas pinggang, apa yang kamu sembunyikan? Guru Shen, aku hanya bercanda. Ternyata kau sangat ragu-ragu. Itu kau mandi dulu saja. Ini dia. Menurutmu bagaimana bisa kita hubungkan? Belum ada kabar dari bos. Hal ini tidak aman membiarkannya di sini. Kau harusnya mengurusnya. Bagaimana misi ini? Apa kau sudah bertemu dengan Night Owl? Aku bertemu dia. Bagaimana? Night Owl? Dia adalah pria 6 tahun lalu. Apa kau bilang dia adalah pria 6 tahun lalu yang di kapal pesiar? Dia pria yang membuatmu melahirkan anak. Maksudnya dia adalah papa biologis Xiao Chuan. Iya. Aku tidak menyangka dia juga ada di Rongcheng. Kita tidak boleh membiarkan Night Owl mengetahui keberadaan Xiao Chuan. Bos, ada apa dengan matamu? Yuyu menyemprotnya dengan semprotan anti serigala. God Medal Agent Night Owl. Tidak disangka masih harus memikirkan cara menghindari terkena semprotan itu. Ya, aku pikir kalian adalah agen rahasia papan atas. Maksudku kasarnya ya, semua itu sangat hina. Aku pikir juga begitu. Bagaimanapun, pertama-tama aku harus melepas topengnya. Jadi kau juga cukup cerdik. Singlong, Yuyu 6 tahun yang lalu adalah wanita di kapal pesiar. Apa? Kita tidak boleh membiarkan agen rahasia mengawasi keluargaku. Misi ini gagal. Kau akhiri misi itu untukku. Kenapa kau pergi? Menjemput anakku dari sekolah. Kau pikir jadi papa itu mudah? Tidak dijemput juga tidak apa-apa. Orang licik itu tidak bisa mengalahkanku dan malah mencoba mengangkat topengku. Sungguh tidak tahu malu. Hei bos, keluar dari sini! Ada apa? Bayar aku kembali. 100.000.
Tidak boleh tidak ada yang tersisa. Itu karena barang-barang di tokomu tidak bersih dan tidak higienis. Bikin aku sakit perut aja. Jika kau tidak membayar, aku akan mengambil tokomu, menghancurkannya. Akan kubilang pada semua orang, barang-barang di tokomu itu bermasalah. Mau bikin keributan? Membuat keributan. Aku datang ke sini secara sah dan wajar untuk menjaga aku sebagai pembeli. Tokoku sudah buka sampai sekarang. Apakah bahan yang digunakan bersih? Baik atau tidak, aku punya bukti jelas. Kau makan perutmu sendiri yang bermasalah. Cari alasan sendiri, jangan salahkan astaga. aku. Dengar ya, aku sudah diperlakukan tidak adil. Tidak mau bertanggung jawab lagi. Aku harus tanggung jawab apa? Kau pikir aku orang terkaya di dunia? Lebih baik ku beri pada pengemis. Lagi pula pengemis akan berterima kasih. Kau bisa apa? Dia ini, aku melihatnya jongkok. Bisakah dia menjadi penjaga pintu? Mengawasi pintu? Bahkan tidak layak untuk menjaga pintu. Oke. Oh, astaga, kau wanita. Hari ini aku pasti akan memberimu pelajaran. Aku sarankan kau untuk diam. Kau takut ya? Sekarang kau takut. Itu sama sekali tidak berguna. Mau aku maafkan kalian? Selain bayar uang, buat wanita ini bersembunyi dan sujud padaku untuk mengakui kesalahannya. Kau salah paham. Aku sarankan demi kebaikanmu. Bagaimanapun beneran akan terjadi loh. Aku jamin. Yang berbaring di tanah pasti kau. Papa! Hei! Aku juga punya papa yang menjemputku. Ada apa? Sebelumnya ada mama yang menjemput kan, belum puas? Ada mama yang baik dan ada juga papa akan lebih baik lagi. Aku tidak bisa bilang kalau kau masih master Tuan Sui. Ayo, kita pulang. Papa, apa kau capek menggendongku? Aku sudah 5 tahun. Mama bilang dia sudah nggak bisa gendong aku lagi. Mau makan apa malam ini? Nggak tahu. Tidak tahu. Wah. Oke. Kayaknya mama dalam masalah. Ayo, selamatkan mama. Biar ku tunjukkan padamu hari ini apa artinya trompet itu tembaga atau panci itu besi. Ini suami barumu ya? Tampannya, dia dan Xiao Chuan tidak tahu identitas asliku. Pura-pura ya. Suamiku, kau sudah kembali. Ini apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Oh tidak, kau siapa? Aku guru bahasa Mandarin dari sekolah dasar terdekat, juga suami pemilik toko ini. Oh, ternyata aku suami wanita ini ya. Aku kira dia sosok yang berkuasa. Aku kasih tahu ya, di toko ini aku makan sesuatu yang buruk. Segera bayar aku. Berapa jumlahnya? Bukan cuma 1 sen, tapi 100.000. Tidak masalah, selesaikan di luar. Guru Shen, aku bisa selesaikan hal kecil ini. Tidak perlu kamu. Bagaimana bisa aku biarkan mereka bicara sendiri? Guru Shen begitu lemah. Bagaimana dia bisa menangani si bandel ini? Tidak apa-apa, aku bisa urus. Hal kecil ini tidak perlu kamu pusingkan. Aduh, apa yang kau lakukan? Tutup mulutmu. Aku akan mengikutinya, bertindak dengan perasaan, memahami dengan alasan. Percaya aku. Guru Shen, jangan khawatir. Aku punya banyak pengalaman menghadapi orang-orang seperti ini. Ini akan segera selesai. Bibi Ziyun, Papa dan Mama, apakah mereka bertengkar? Ini adalah ekspresi cinta mereka. Benarkah? Aduh, jangan lama-lama lagi dong. Semua ini cuma omong kosong. Ayo cepat bayar aku. 100.000, 100.000. Kau pikir kau seharga 100.000? Aku pikir kau seharga 100.000. Bagaimana kalau begini? Kau tinggal bersamaku semalam. Lalu uang itu aku tidak mau lagi. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Kau adalah guru SD. Apa kau pikir aku akan menganggapmu serius? Ini selama kau menyadari kesalahanmu sendiri, tidak perlu seperti ini. Karena tidak bisa selesaikan di luar, kita selesaikan di sini. Titik akupuntur ini menenangkan gerakan usus. Pasti kau yang melakukan sesuatu dan membuatku jatuh. Hah? Aku hanya seorang guru bahasa Mandarin, tidak punya kemampuan itu. Kau berpikir begitu ya? Aduh, lepas. Kau mengintimidasi suamiku di hadapanku. Sini. Harusnya ini efektif sekarang. Ih, paman ini benar-benar tidak punya moralitas. Iya, memang kita nggak boleh seperti dia. Bahkan jika buru-buru, kita juga perlu mencari toilet. Hei, jangan pergi. Bukannya kau minta 100.000 yuan sini? Kau bilang apa tadi soal masalah perut? Orang seperti dia seharusnya ada masalah dengan sistem pencernaannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kita. Itu benar. Bagaimana bisa toko kita bermasalah? Benar kan? Xiao Chuan kami mencuri kue kecil setiap hari di toko. Tubuhnya gak apa-apa. Aku tidak setiap hari kok mencuri kue kecil. Menurut papa juga gitu kan? Aku tidak akan membantumu dengan hal ini. Pagi ini tidak hanya kau mencuri 1 makanan, kau bahkan mencuri 2. Salah satunya dimakan oleh papa. Terus pada akhirnya semua ini pergi ke perut siapa? Perutku. Siapa?
Kau apa yang mau kau lakukan? Berani mengganggu Linian lagi, aku akan cari sendiri masalahmu. Aku sekarang tahu, aku tidak akan pergi lagi mencari Linian. Tapi kakak, kau ini siapa? Aku adalah seorang yang berprinsip guru rakyat. Tentu saja aku mengambil jalan sosialisme. Pergilah. Kau mau apa lagi? Aduh, sakit. Aduh, patah. Jangan sampai aku tahu kamu bermasalah dengan Shen Wenze. Kalau tidak, tahu akibatnya. Paham? Aku tahu. Ini bencana aku bertemu dengan kalian berdua yang gila. Hei, Guru Shen, mengapa kau di sini? Xiao Chuan bilang ingin makan makanan yang aku masak. Aku baru saja pergi ke pasar untuk jalan-jalan. Kenapa kau keluar? Aku baru saja membuang sekantong sampah. Ayo pulang. Oke. Sini kubawakan. Ini semua milikmu. Kau minta makanan, kau habiskan sendiri. Masakan Mama sulit dihabiskan. Xiao Chuan bisa menghabiskannya karena masakan Papa lebih enak dari Mama. Lin Xiao Chuan, kalau kau berani berkata buruk tentangku lagi, hati-hati. Papa tolong. Oke, Papa akan melindungimu. Kalian berdua sekarang satu geng ya kan? Sebelumnya, kalian berdua di rumah bagaimana kalian makan? Sebelumnya Mama yang masak, lalu aku yang masak. Kalau terlalu larut, kami pergi ke restoran. Ada restoran kecil di dekat rumahku. Kami adalah pelanggan tetap. Pemilik toko itu selalu melihatku, memberiku sebotol susu kedelai. Xiao Chuan sekarang punya papa, tidak pernah lagi pergi ke restoran. Kadang-kadang Xiao Chuan terlihat seperti anak bermasalah. Dia punya banyak ide, tak perlu selalu mengikutinya. Tidak seperti itu. Bagaimana kalau dia marah? Apa yang harus aku lakukan kalau dia marah? Jika dia marah, gunakan kue kecil untuk merayunya. Itu bisa menenangkannya. Aku mau mati rasanya. Menikah sudah cukup lama, tapi bagaimana cara menghadapi wajah tampannya dengan baik-baik saja? Secara logika harusnya tak peduli tampan apapun wajahnya, aku pasti sudah bosan melihatnya. Aku ingin bersama Papa dan Mama, tidur bersama. Kau sudah umur berapa, Lin Xiao Chuan? Gak tahu malu ya? Gak malu? Dia sangat mudah untuk dirayu, benar kan? Pria sejati tidak boleh bergantung pada orang tua. Harus kuat sendiri. Bagus sekali, bangun sendiri. Ada apa? Marah sama papa ya? Sekarang kau papa tiriku, aku tidak bicara dengan papa tiri. Shen Wenze, ayo bercerai. Jangan. Kalau gitu kau masih gak mau bicara dengan papa. Papa tiri yang kadang ku benci dan papa tiriku yang ku benci tiap hari masih bisa kubedakan dengan jelas. Oke, kalau gitu Mama tidak akan bercerai dengan papa. Yeay! Baiklah, papa pergi kerja ya. Dadah papa. Nah, itu aku ada reuni SMA malam ini. Mereka bilang harus bawa pasangan. Kau punya waktu tidak? menghabiskan waktu dengan istri aku ada waktu. Itu jam 8 malam ini. Sampai jumpa di Lipin Hotel. Lipin Hotel. Selamat bekerja. Kau dengerin gak? Iya, aku dengar. Aku pergi dulu. Bertemu seseorang kenapa harus begini ya? Bos, tugasmu hari ini kita perlu menyeberang kota. Bisakah kita? Tapi aku harus kembali sebelum jam 8 malam. Kembali ke Rongcheng. Istriku ada di Hotel Lipin. Akan ada pertemuan teman sekelas. Lipin Hotel? Itu bukan kau, bos. Apa itu salah satu aset atas namanya? Bagaimana? Apa kau punya rencana untuk memberikan sedikit kejutan kakak ipar? Buat yang sederhana untukku, siapkanlah sekarang. Jangan biarkan dia dipermalukan di depan teman sekelasnya. Oke, ikuti aku. Sekarang siapkan identitas ini. Jangan terlalu melebih-lebihkan. Oke. Tapi jika kau harus sampai ke Rongcheng sebelum jam 8, mungkin kau harus pergi sekarang selesaikan tugasnya. Kurang dari 4 jam. Cukup?
Apa yang kau lihat? Enam orang selesaikan dalam 2 menit, ambil barang, lalu tunggu taksi ke stasiun kereta cepat, naik kereta cepat, agar bisa kembali tepat waktu. Aku selalu mencari berurusan di hutan. Geng kriminal ini bukankah berurusan dengan mereka itu merepotkan? Mama, kenapa papa belum datang ya? Papa pasti tertunda karena sesuatu. Kita duluan yuk. Ayo. Lama tidak berjumpa ya? Lama gak jumpa. Yo, ini bukannya kebang kelas kita. Si Lindian peringkat pertama di kelas tambahan. Kenapa hanya kau sendiri? Di mana suamimu? Aku dengar kau baru saja menikah dengan seorang guru SD. Apa yang terjadi? Kenapa hanya membawa 1 orang anak? Suamiku ada urusan, datangnya tertunda. Oh, tertunda karena sesuatu? Atau apakah sebenarnya memang tidak ada? Lihatlah, kita sudah lama jadi teman sekelas. Tidak perlu saling menipu kan? Benar kan? Semua orang bisa paham. Kalian juga pikir begitu kan? Iya. Ya. Benar. Kenapa kau tidak mengaku saja? Kalau tidak ada ya sudah. Pas sekali. Aku kenal beberapa orang pria yang sudah bercerai. Gimana kalau aku kenalkan padamu supaya saling mengenal dan kalian bisa jadi pasangan? Tidak bertemu beberapa tahun dan tidak terima pesan apapun, kukira perilakumu sudah berubah jadi mak comblang. Lindian, kau, aduh, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Kau benar-benar semakin lincah dan tajam. Tapi seberapa tajam pun kau, apa yang bisa kau lakukan? Aku melihatmu dengan pakaian ini, kau tidak terlihat baik-baik saja. Memakai pakaian murah seperti ini, diberikan ke pengemis pun gak ada yang mau kan? Aduh, itulah gak ada yang mau. Gimana bisa dibandingkan dengan kakak Liu? Kakak Liu, kau sudah menikah dengan suami yang baik. Setiap hari di rumah menikmati hidup yang damai dan bahagia. Apa yang kau katakan saat lihat orang seperti ini? Laporkan ke mama, itu anjing gila. Hanya anjing gila yang akan menangkap orang berteriak sembarangan. Kau ini anak haram, kau bahkan tidak tahu siapa papamu kan? Siapa yang kau bicarakan di sini? Le, siapapun setuju kau anjing gila. Akanku. Oh baiklah, dengan anak-anak, apa yang kau ributkan? Anak ini kan tidak punya pendidik. Ini masalah orang dewasa. Yang harus disalahkan adalah orang dewasa. Teman-teman terkasihku, bagaimana jika hari ini kami menjamu tamu satu persatu? Semuanya dibayar olehku dan suamiku. Jangan sungkan semuanya. Benar, istriku benar. Semua orang adalah teman sekelas istriku. Mengurus makanan dan minuman semua orang sudah seharusnya. Semua orang tidak tahu, Hotel Libin ini adalah jaringan global hotel bintang 5. Bahkan botol air ini kita semua mulai dari 3 digit. Itu hanya kakak Liu kita yang menikah dengan keluarga kaya dan bisa membuat semua orang bisa makan sesuka hati, minum sesuka hati. Suamiku adalah manajer umum Hotel Libin. Seluruh distrik Rongcheng ini, Hotel Libin semua berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, mari bersenang-senang hari ini semuanya. Semua ini mudah saja. Dengan hal ini, anggap saja seperti aku sedang membuat nama untuk diriku. Jika ada yang perlu, bisa datang kepadaku kapan saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin membantu semua orang. Kakak Liu, kesulitan kita bagaimana bisa dibandingkan dengan kesulitan kelompok kembang ini? Maksudmu Lindian? Dia juga cukup menyedihkan. Hamil di luar nikah, mengandung anak. Sebagai jalan terakhir, apakah mencoba menipu teman sekelas kita? Benar, itu hal besar. Siapa yang tidak tahu pernikahan kedua itu sulit? Hamil di luar nikah, menemukan pahlawan pengganti, itu bahkan jauh lebih sulit, ya kan? Hamil di luar nikah, menemukan pahlawan pengganti, itu bahkan jauh lebih sulit, ya kan? Lindian, kau hamil sebelum menikah kan? Aku benar-benar tak menyangkanya. Mengingat kembali saat itu apa yang membuatnya sombong? Ketika aku mengejarnya, dia bilang tidak ingin menjalin hubungan. Aku tidak menyangka orang yang pertama kali melenceng adalah dia, Liana. Jangan khawatir tentang aku. Meskipun aku tidak sebaik Tuan Chang yang begitu kaya dan berkuasa, namun ini juga bisa dianggap kehidupan yang cukup makmur kan? Tidak mungkin menjadi pengambil alih pansiamu. Paman, kau tahu tentang katak? Apa namanya? Iya, Paman benar-benar tidak tahu. Bagaimana denganmu teman kecil? Ceritakan pada bibi dan pamanmu tentang itu. Xiao Chuan, Mama tidak apa-apa, aku akan belajar dari mereka. Ya, Paman beneran gak tahu. Bagaimana denganmu teman kecil? Belajar dari Paman dan bibi. Bagaimana kau bicara, nak? Kau seekor katak masih ingin memikirkan mamaku. Kalau ditolak, bukankah itu biasa? Kamu apa? Baiklah, itu saja. Pertemuan teman sekelas, jangan ribut tentang itu lagi. Ku bilang padamu ya Lindian, bisakah berhenti begitu ketus?
Jika kau seperti ini, nggak ada pria yang menyukaimu. Sekarang sudah tidak ada yang mau ambil tawaran. Sekilas kau punya kepribadian garang dan membawa satu anak-anak tanpa didikan. Tidak ada lagi yang mau bersamamu. Siapa yang tak punya pendidik? Aduh, anak ini tidak punya pendidik pribadinya. Itu tanggung jawab orang tua. Berbeda dengan suamiku, menjadi teladan, mengajarkan anak-anak hingga baik dan patuh. Tuan Zhang, aku dengar bahwa kau masih menjadi dokter kan? Itu saja sudah mengajarkan anak-anak. Buatku itu hal kecil, hanya lulusan PhD dari MIT. Wah, itu peringkat global. 3 universitas teratas. Seorang PhD yang bisa lulus di sana akan dengan santai bisa jadi orang besar di semua bidang. Berlebihan dan berlebihan. Terlalu memuji, terlalu memuji. Aduh, ku bilang Kak Liu, suamimu memiliki pengetahuan dan uang. Kehidupanmu di masa depan tidak perlu khawatir lagi. Tidak seperti beberapa orang, hanya bisa bersama kita sebagai tikus jalanan. Semua orang menghina itu. Apa kau mengutuk orang? Kau tidak perlu begini. Aku memukulmu agar bisa belajar dariku. Lindian, apa kau berani memukulku di depan umum? Kau! Berani? Kenapa tidak berani? Ada anjing yang mengutuk di depanku. Aku belum mengusir anjing itu. Apa? Aku belum memberimu pelajaran. Lindian, kalau kau gila lagi, akan aku sebarkan video ini di internet. Kalau tersebar di online dan buat keributan, tidak baik untukku. Selain itu, berdebat dengan kelompok ini sungguh merugikan wajah gold medal agen. Nak, Papa tidak bisa datang sekarang. Ayo pergi. Kau pembohong, kau diam di situ. Wanita sepertimu, aku tidak percaya ada pria manapun yang mau. Apa? Menyiksa teman sekelas kita, lalu pergi begitu saja? Kau pikir teman sekelas kita itu apa? Kalian, apakah kalian semua sampah? Kalian lihat dia menyiksa aku kan? Benar, kita harus beri pelajaran padanya. Jangan Kenapa biarkan kita dia. tidak gabungkan dengan anak haram ini bersama-sama menangkapnya? Kepada Cao Ti dan Liu Jie menyuruhnya sujud dan mengakui kesalahan. Anak haram, ayo ke sini, cari mati ha? Kamu... Kau ini orang aneh, Paman. Masih mau menangkapku. Mama, lindungi aku. Xiao Chuan, sini. Saat kita SMA, kau menghancurkanku di mana-mana. Tidak kusangka setelah sekian tahun kau belum berubah. Reuni kelas yang baik. Semua hancur karenamu. Hari ini, aku akan menggantikan teman lamaku dan memberi pelajaran padamu. Istriku! Kau pantas mendapatkannya karena mengganggu mamaku. Aku ditindas olehnya. Kalian, siapa yang bisa membuat wanita dan anak ini bersujud minta maaf pada istriku? Akan kuberi 1 juta. 1 juta? Oh, itu 1 juta. Tuan Chang, kau bisa tenang. Mereka pasti akan meminta maaf. Ada terlalu banyak orang. Kalau aku bertindak untuk menanggapi kata-kata orang ini, identitasku sebagai agen khusus akan terungkap. Ayo, mari kita lihat semua. Siapa yang menelponnya? Oh, ternyata suami penggantimu. Mari kita lihat semuanya. Apa yang suaminya katakan? Bos Lin, aku dalam perjalanan, akan segera sampai. Aku rasa kau sebaiknya tidak datang karena istrimu dan anakmu diusir dari sini saat ini. Bos, bagaimana? Kau tidak apa-apa? Suruh manajer Lee bawa tim keamanan kepada para tamu di Hotel Lipin. Blokir aula perjamuan. Kau terluka seperti ini apa masih akan pergi? Kalau masih belum pergi, aku akan segera sembuh sekarang. Tidak usah banyak ngomong. Baiklah. Cari mati, ha? Darah. Kamu aku berlutut dan minta maaf. Lihat siapa yang berani. Suamiku, aku hampir lupa. Dia ini dulunya sangat pandai bermain. Aku tahu, Hotel Libin kan punya tim keamanan utama. Cukup panggil mereka, akan selesai dalam hitungan menit. Linian, kau jangan sombong. Tuan Chang adalah manajer hebat. Panggil beberapa petugas keamanan ke sini untuk menangkapnya. Iya, suamiku. Cepat pergi dan panggil keamanan. Panggil ke Satpam sini. itu adalah agen utama Hotel Lipin. Selain perintah dari bos, tidak ada yang bisa memerintahnya lagi. Suamiku, cepat pergi. Tenanglah. Aku akan menelponnya sekarang. Tunggu sebentar. Iya, bagus. Linian, aku sarankan kau sekarang bersama anakmu berlututlah. Minta maaf kepada istriku. Kalau tidak, tim keamanan akan segera tiba. Aku akan menyulitkanmu untuk makan dan bergerak. Suamiku, kau sudah terlalu banyak bicara. Dia sudah kelewatan menindasku. Apa kau masih mau membiarkannya pergi? Teman sekelas, tolong maafkan dia. Suamiku. Siapa yang membuat masalah? Siapa yang membuat masalah? Itu adalah tim keamanan utama kan? Tuan Chang benar-benar pantas menjadi manajer Hotel Lipin. Suruh mereka datang ke sini, mereka langsung datang.
Kalian, ini suamiku yang panggil satpam ke sini. Mereka berdua. Tangkap mereka. Hah? Keamanan dipanggil oleh suamimu? Omong kosong. Aku. Manajer Lee, apa yang membawamu kemari? Perkenalkan diriku. Aku bertanggung jawab sebagai manajer area Rongcheng. Namaku Chang Kuofeng. Situasi saat ini adalah begini. Mereka berdua inilah yang menyebabkan masalah di sini. Anda hanya cukup angkat tangan tinggi-tinggi, tangkap mereka, usir. Hah? Chang Kuofeng? Iya. Hanya bergantung padamu. Kau juga pantas lakukan sesuatu untukku. Aku akan memperkenalkan diri. Namaku Lee. Ini di seluruh negeri orang yang bertanggung jawab di Hotel Lipin. Di seluruh negeri? Kalau Tuan Zhang hanya bertanggung jawab atas manajemen distrik Rongcheng, dia mengawasi seluruh negara. Bukankah itu berarti dia lebih tua dari pejabat resmi Tuan Chang? Hari ini aku membawa keamanan utama ke sini karena aku menerima perintah dari bos kami. Kami datang untuk istri bos kami dan putra mudanya. Tim pendukung sudah di sini. Mama, paman itu sepertinya mengawasi kita. Jangan lihat, kita akan segera pergi. Bisa jadi Papa datang dan menolong kita. Kau lupa, Papa cuma seorang guru sekolah dasar. Bagaimana mungkin dia punya identitas lain? Jika aku tidak salah, kalian istri bosku dan putra muda, benar kan? Apa kau tidak salah? Kami bukan istri bos dan tuan muda. Iya benar. Suami penggantinya itu cuma seorang guru sekolah dasar. Bagaimana mungkin pemilik Hotel Libin? Dan dia hanya seorang wanita yang hamil sebelum menikah. Tidak tahu siapa ayahnya, anak haram. Bagaimana mungkin mereka adalah istri dan putra bos hotel ini? Siapa yang memberimu keberanian? Berani menghina nyonya dan putra muda? Dari sejak awal. Kenapa bajingan ini bisa menikah dengan orang kaya? Layak atau tidak layak bukan urusanmu untuk berbicara. Maaf, aku terlambat. Ada apa? Kau tidak beritahu aku sebelumnya? Kau punya gaji bulanan cuma 4.800, cuma guru sekolah dasar Akan tidak resmi kujelaskan kan? nanti setelah pulang. Kau tidak apa-apa kan? Aku mengerti. Kalian aktor bayaran kan? Hei, biar ku tanya, berapa banyak uang yang Lin Yan berikan padamu? Akan kugandakan. Keluar dari sini semua. Diam kau. Manajer Lee adalah manajer Lee. Manajer Lee, dia mendengarkan kata-kata bos. Oleh karena itu orang ini adalah bos. Seseorang sepertinya memberitahuku ingin mengusir istri dan anakku keluar dari pintu. Benarkah? Iya, orang di lantai itu yang mengatakannya. Benar kan orang di lantai itu? Tidak ada orang di lantai ini. Manajer Lee, orang ini apakah dia di hotel kita? Iya bos. Chang Kuofeng ini adalah manajer distrik Rongcheng. Tidak lagi mulai hari ini. Maaf. Aku tidak melihat atau mengenalinya. Aku benar-benar tidak tahu itu istri dan putra muda bos. Tolong, bisakah kau memberi kesempatan lagi? Iya bos. Dengarkan aku. Aku sungguh tidak tahu dia adalah istri bos. Semua ini karena Zhang Guofeng. Aku Diam. tidak. Penuh kebohongan kau ini. Orang jahat. Kau benar-benar jahat. Beraninya kau memukulku. Kenapa tidak boleh? Bos, ini semua karena didikanku tidak ketat. Aku pasti akan kembali memperbaikinya dengan benar. Manajer Lee, apa kau harus pertahankan hotel ini, memberikan kepada seorang wanita yang merawatnya dengan baik, langsung turun tangan mengelolanya? Aku akan memberikannya sekarang. Chang Kuofeng, kau dipecat. Segera kemasi barang-barangmu, keluar. Dan kau berbicara tanpa rasa malu, menghina istri bos. Kalian, bawa kedua orang ini, seret keluar. Usir mereka keluar. Bos, manajer Lee, bos. Bos, aku tidak tahu aku Saya salah. permisi, bos. Kami ada urusan lain saat pulang. Kami duluan. Tetap di tempat. Uangnya, tolong tagihannya. Guru Shen, jelaskan padaku apa yang terjadi. Guru Shen, jelaskan padaku apa yang terjadi. Tidak sekarang. Bermainlah dengan baik. Lakukan saja, ya. Ini Lin Yan Xiaochuan. Biar aku perkenalkan kepada kalian. Dia sebenarnya adalah pemilik Hotel Lipin. Namanya Qinglong. Dia juga sudah bertahun-tahun menjadi teman dekatku. Halo kakak ipar, namaku Qinglong. Dan juga bosnya Guru. Dia benar-benar orang yang baik. Iya, hari ini benar-benar tidak ada jalan lain. Itu sebabnya kami pilih jalan terakhir ini. Tapi aktingku lumayan bagus kan? Kau lihat aku punya aura kan? Hah?
Tidak apa-apa. Hari ini hotel tempat kejadian ini terjadi adalah Hotel Lipin. Jika kita pindah ke tempat lain, hotel mana saja, aku benar-benar tidak punya orang yang kukenal sekarang. Baiklah, pura-pura saja kau hanya perlu itu. Di seluruh Rongcheng, hotel mana yang tidak kau kenal? Kau juga bisa bertingkah seperti bos ya? Sangat mirip. Hampir buatku ketakutan. Aku sungguh tidak tahu kau seorang guru. Kukira benar-benar pemilik Hotel Lipin ini. Kau biasanya berpura-pura di depan murid ya, Guru Shen? Iya. Bukankah ini akan jadi sebuah pengalaman? Kau sudah terbiasa kan? Bakat kelas 1, gagah dan megah. Dibandingkan dengan Guru Shen dari keluarga kami, kau punya banyak momentum. Guru Shen adalah yang terbaik. Kau belum sepenuhnya mengerti. Ini butuh pemahaman yang mendalam. Jangan terlalu rendah hati. Kalau kataku. Iya benar, apa yang kau miliki di sini bisa bersikap rendah hati kan? Kakak iparmu benar kan? Kakak ipar, sepertinya waktu sudah semakin malam. Anak-anak seharusnya sudah tidur sekarang. Bagaimana jika kita... Baiklah, aku telah merepotkanmu hari ini. Kami akan pulang dulu. Oke. Ya, ayo kita pergi. Oh, ngomong-ngomong Bos Jinglong, kalau mau makan pencuci mulut, datang ke tokoku. Tidak masalah, tidak masalah. Ya. Oke. Hati-hati. Mainkan. Kau perlu melakukannya. Siapa yang bisa bermain denganmu? Bos? Rekan Li Xiaochan, apa yang bisa dibantu? Cuma PRTK, apanya yang sulit? Gak sampai setengah jam juga aku selesai. Papa, bisa ajari aku hal lain. Apalagi yang harus diajarkan? Papa, gendong aku. Peluklah. Papa, gimana kalau ajari aku puntur? Aku pernah lihat sebelumnya Papa berikan tusukan pada orang jahat. Menurut buku berjudul Akupuntur Zigo, itu akan buat orang jahat sakit perut. Ajari aku. Aku bisa melindungi Mama sekarang. Titik mana yang harus kutekan? Kau pikir ada di film bela diri? Di usiamu sekarang, harusnya hanya melihat babi-babi itu. Itu kan tontonan anak-anak. Bukankah kau masih anak-anak? Aku beda dari anak-anak biasa. Berhenti bicara yang tidak penting, lihat babi saja. Ada apa? Nonton film tapi kok kayak kelihatan marah? Aku melarangnya untuk tidak menonton selain saluran anak-anak ke depannya. Selain itu program apapun tidak boleh. Ada apa ini? Menjadi pintar seharusnya tidak menjadi beban baginya. Dia harus menjalani masa kecil yang baik. Menurutku Guru Shen ada benarnya. Anak ini terkadang tubuhnya kecil tapi berjiwa besar. Aku bahkan tak bisa membedakan dia yang dewasa atau aku yang dewasa. Lebih baik dia menjadi anak-anak biasa saja. Kebetulan kecerdasannya mengikuti papanya yang menyebalkan, si Night Owl. Guru Shen, apa kau mau mengembangkan hubungan lebih lanjut denganku? Aku hanya ingin bilang apa aku melewatkan orang baik sepertinya ternyata tidak bisa melakukannya. Aku sudah pernah bilang kan, wanita cantik sepertimu berdiri di depannya, semua bisa sesuai rencana. Kecuali ini sungguh tidak mungkin. Kita harus apa? Untuk masalah ini bisa jadi itu bawaan atau dari hal yang dialaminya. Kita harus mengetahuinya dulu. Apa dia memang terlahir tak bisa melakukannya? Atau apa itu karena hambatan psikologis tertentu? Mari kita mulai dari sini. Kakak ipar, begini, kau masih bisa menolak dia? Guru Shen, apa kau ingin mengembangkan hubungan lebih lanjut denganku? Aku beri dia beberapa hari untuk beradaptasi. Seharusnya sekarang sudah siap kan? Kalau tidak, setiap hari aku cuma bisa melihat wajah tampannya, gak bisa menyentuh atau tidur dengannya. Sungguh gak nyaman. Sebelumnya, jangan khawatir ya. Jadi apa lagi yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa jelaskan padanya aku ditusuk di pinggang? Kala depan murid SD diserang oleh murid SD, dibalas dengan kejam. Berita umum juga mengatakan pegawai yang berhenti menusuk mantan bosnya. Apa ini? Apa masalahnya? Kalau tidak merokok jangan pegang rokoknya. Aduh, jadi apa yang harus kita lakukan? Butuh 100 hari sembuhkan tulang dan ototku. Berusaha denganmu dalam 2 hari. Apa yang kau lakukan, Papa? Hah? Papa biarkan Mama di dapur, tidak tahu masakan Mama. Rasanya sangat tidak enak. Mama bersikeras. Aku tidak bisa menghentikannya. Ini bukan untuk kau makan. Oh, kau? Makan ini. Yang lain semua dibuat untuk Papa. Kepalaku pusing. Aku tidak bisa makan ini. Kita harus menyembuhkannya, Guru Shen. Jangan menyembunyikan penyakitmu dari dokter. Aku tidak bisa memakannya. Hei, kau ini. Harus makan semuanya.
Jangan sampai ada sisa ya. Selesaikan siang ini juga. Kalau dia masih tidak bisa melakukannya, itu berarti alami. Sudah tidak mungkin lagi. Kau harus pakai bajumu dulu sekarang. Ayo kita coba, Guru Shen. Ayo kita coba melangkah lebih jauh bersamaku. Apakah itu sakit? Aku masih harus mendapatkannya malam ini. Orang ini sudah tidak bisa melakukannya lagi. Apa yang sedang kau sembunyikan? Apa yang kau sembunyikan? Aku hanya merasa bahwa mungkin kau belum memikirkannya dengan jelas. Kita sudah menikah sekarang. Apalagi yang belum kau pikirkan dengan jelas? Ini. Sebaiknya kau pertimbangkan lagi. Kenapa begitu kuat? Kita bertiga ini bisa hidup dengan baik di masa depan, itu lebih penting. Aku bisa mulai denganmu. Tapi aku minta padamu tidak mulai sekarang, oke? Kita juga pasangan yang sah. Apa yang kau khawatirkan? Selalu begini. Aku perlu dibimbing. Akan aku bimbing. Kamu tenang saja. Ini sangat instruktif. Kau harus tidur dulu. Biar aku periksa dulu. Jadi kau lebih baik tidur saja dulu. Aku akan membunuhmu, lihat saja kau. Berfungsi atau tidak, masih bisa melihatnya pagi ini. Kalau bahkan tidak mampu di pagi hari. Dia tidak bisa bangun, ada apa ini? Apa yang sedang kau lakukan? Kau ini. Kau masih tidak mau? Apakah kau? Oh tidak. Oh, tidak, bukan begitu. Bukan. Aku bukan. Aduh, bukan benar-benar begitu. Aku sungguh akan jadi gila. Ternyata aku jatuh cinta pada seorang waria. Awalnya aku pikir dia sungguh tidak bisa melakukannya. Aku juga tidak keberatan. Bagaimanapun Xiao Chan sangat menyukainya. Aku juga tidak berencana punya anak kedua. Tapi ternyata dia waria. Dari mana kau tahu dia waria? Dia menahannya seperti itu, bahkan tidak mau menyentuhku. Artinya dia tak tertarik pada wanita. Apalagi alasannya? Aku tahu kau tidak bahagia, tapi bisakah kau jangan begitu dulu? Untuk memiliki permata jantung hutan, pengusaha kaya itu sudah kirimkan alamat. Ayo kita bawa itu, kirimkan dulu. Aku sudah begini, kau masih ingin aku bekerja? Ayo. Bos, kau harus sadar sekarang. Kau mau bilang apa? Kau tidak akan bisa bersikap lembut seperti istrimu. Apa aku benar? Bermain game sungguh mempengaruhi dalam menyelesaikan tugas. Kau punya perasaan? Sudahlah, aku pergi. Tunggu. Masih ada kesempatan terakhir mendapat permata jantung hutan. Aku mendapatkannya dari sebuah pesan. Mengatakan bahwa Yuyu akan menyingkirkan tempat ini. Kakak iparmu sekarang dalam kondisi dia sedang merawatku sekarang kan? Wanita suka perhiasan kan? Kalau tidak kau harus memberinya cincin lain untuk membujuknya. Pak, ada yang Anda butuhkan? Aku ingin memberikan cincin pada istriku. Kebetulan toko kami baru saja mengeluarkan model baru. Lihat, bagaimana dengan ini? Oke. Baik, saya bungkus ya. Ini sepertinya bukan waktu yang tepat untuk memberikan hadiah. Masih marah ya? Sungguh orang yang tampan. Wajah ini, pinggang ini, bentuk ini. Kenapa dia waria? Gak apa-apa kok. Aku gak keberatan. Lagian Xiao Chuan menyukaimu. Kau juga cukup tampan. Pernikahan palsu juga tak masalah. Palsu? Tenang saja, aku akan menjaga rahasiamu. Bukankah aku sudah memberitahumu semuanya? Bukan begitu. Boslin, aku menyukaimu. Lalu kenapa kau tak mau mendekat padaku? Karena aku tidak bisa lakukan dengan mudah. Benarkah? Sudah sejak kapan kau punya masalah itu? Dalam 2 tahun ini.
Orang sepertiku itu ya harus lebih menyesuaikan diri sedikit, itu saja. Oh iya. Pas sekali, ini anggur yang diberikan temanku. Di dalamnya ada berbagai bahan berkualitas. Herbal untuk menyuburkan darah dan itumu. Aku dengar seorang pria 70 tahun setelah minum ini langsung bisa 2 ronda. Kau minumlah ini setiap hari, pasti akan berfungsi. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Bos Lin, kemarin aku diberitahu aku mungkin ada perjalanan bisnis sekitar seminggu. Oh, kebetulan aku juga ada yang harus dilakukan selama seminggu juga. Tunggu sebentar. Ini adalah setoranku sebelumnya dan gaji bulan ini juga ada di dalamnya. Gaji bulan depan juga ada di dalamnya. Walau istriku sangat mampu, tapi aku tidak bisa bergantung padamu, iya kan? Ada apa itu di pintu? Tidak ada apa-apa. Begitu ya? Sepertinya demamku semakin panas. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Ayo pergi. Ada apa denganmu? Sakit perut. Jaga kesehatan ya. Iya. Bos, kita keluar bersama untuk kerjakan tugas ini. Pertama aku akan menjemputmu. Hubungi kami lewat ponsel nanti. Bos, wajahmu kenapa merah? Kau sakit ya? Ya mungkin saja sakit. Kalau tidak bagaimana kita bisa minum anggur obat setiap hari? Night Owl? Halo, Kau mengikutiku? Tidak tahu malu? lebih baik sekarang ini permata hati hutan itu keluarkanlah. Jika kau bisa, ambil sendiri. 1 lawan 1 aku bukan lawan. Siapa yang tidak bisa menunjukkan kemampuan? Ini sangat merepotkan. Kau tak akan membunuhku kan? Aku bilang kau bukan lawanku. Di mana permata hati hutan itu? Keluarkanlah. Di saku paha. Ambil sendiri. Diamlah. Kau sungguh tak akan membunuhku kan? Suami dan anakku di rumah masih menungguku untuk makan malam. Kau. Bodoh. Mantelnya sudah ku ambil. Semprotan anti serigala. Ini yang kedua kalinya. Orang ini di mana ya? Aku pernah melihatnya. Lupakan sajalah. Yang penting jemput bos dulu. Bos, matamu kenapa? Sama seperti terakhir kali. Itu semprotan anti serigala. Kalau yang ini? Ini juga semprotan anti serigala. Hah? Pada awalnya, aku perlu segera menangkap Yuyu. Kemudian perlu mengambil permata itu ketika aku dapat. Benarkah? Akhirnya, dia menggunakan trik curang padaku. Menipuku. Menipuku. Oke. Lalu gimana? Apa kau bilang? Tidak, bukan itu. Taktik curang itu masih bisa mengenaimu, bos. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Mungkin itu karena sekarang aku sudah menjadi papa ya. Menjadi lebih lembut. Kakak tampan, Nona, apakah ada yang perlu dibantu? permisi. Toilet di mana ya? Lurus saja, lalu belok kanan di sana. Makasih kakak tampan. Sama-sama. Berani main lagi, Lausa. Blokir seluruh gedung untukku. Bawa orang itu padaku. Baik. Bos, tadi aku baru saja melihat seseorang terlihat seperti kakak ipar. Kakak ipar sedang dalam perjalanan bisnis. Bagaimana mungkin di tempat seperti ini? Benar juga ya. Aku mau ke toilet dulu.
Ada apa ini? Sepertinya ada masalah. Periksa seluruh area untuk cari Yuyu. Orang yang menangkapnya, ku beri hadiah besar. Ya, baiklah. Shenwenze, Dia adalah Yuyu. Ini adalah pria, kamar mandi pria. kenapa dia di sini? Dia bukannya di sekolah lain perjalanan bisnis. Kenapa kau datang ke sini? Tolong aku. Aku sudah menikah. Jika aku membantumu sulit menjelaskannya. Istrimu tak ada di sini. Apa yang kau takutkan? Dia ada atau tidak pun aku harus menjaga kesucianku. Hah, jangan! Kesini, ada seseorang di sini. Maaf, kami harus periksa orang di dalam. Kau dengar aku kan? Buka pintunya. Tidak ada orang yang kau cari. Apa kau bilang tidak ada orang lagi? Sudah, biar aku tangani saja. Apa kau ingin bertanya tentang siapa pemilik bar ini? Kau bos dari tavern ya? Bos dari tavern. Dia adalah guru SD. Bagaimana bisa terlibat dalam hubungan seperti itu? Maaf, aku minta maaf. Kami akan pergi sekarang. Ada terlalu banyak keraguan. Tapi aku tidak bisa bertanya sekarang. Aku akan menanyakannya saat pulang. Terima kasih, kau orang yang baik. Jangan terima kasih dulu. Yuyu ini kenapa tampaknya seperti tidak asing ya? Sebagai pemilik bar ini orang yang bertanggung jawab. Aku punya hak untuk tahu identitasmu. Lepaskan topengmu. Lakukan sendiri atau aku akan melepaskannya. Akhirnya aku berhasil mengelak pada yang ketiga kalinya. Pertahanan diri. Bagaimana? Semua pintu keluar apa sudah kau periksa semuanya? Bos, dia pasti masih di tavern ini. Hanya saja tidak tahu di mana dia bersembunyi. Iya, bos. Tolong beri aku sedikit lebih banyak waktu, kita pasti bisa menemukannya. Lebih. Berikan kepalamu. Wanita ini berani bermain denganku. Benar-benar berani macam-macam denganku. Ada apa ini? Baru saja mendapatkan berita. Si Yuyu ini mempermainkan pengusaha kaya. Yang mereka serahkan bukan permata jantung hutan, tapi sesuatu yang lain. Ini juga cocok dengan sikap dalam tindakannya. Bos, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menyaksikan pertunjukan yang hebat. Aku rasa itu adalah Yuyu. Berhenti! Kenapa masih diam saja? Ayo cepat kejar! Hah, bos, dia terlalu berani menyamar sebagai penjaga keamanan dan kabur. Lihat apa dia bisa lolos. Bos, ini lantai 3. Apa akan melompat? Kalau itu kau, apa akan melompat? Sepertinya kita akan melompat. Sial. Beraninya memberiku barang ini menipuku. Jika aku menangkapmu, aku pasti akan membunuhmu. Buka dan lihat. Permata jantung hutan. Harusnya tidak di sini. Apakah itu di tubuh Yuyu? Itu diambil dari tas Lin Yan. Dia memberikannya kepada orang itu. Memang apa yang diberikannya? Itu cincin berlian yang aku beri kepadanya. 2 kotak itu hampir sama. Oh, itu sama saja kau mengatakan kau yang menyebabkan kekacauan ini. Saudari iparku dia adalah Yuyu. Lin Xiaochuan sangat mungkin ini anakku. Baru saja dia di toilet dan sudah melihatku. Dia pasti sedang mencurigaiku sekarang ini. Itu apa yang harus kita lakukan? Kau tidak akan bercerai lalu bawa Xiaochuan pergi kan? Apa aku orang seperti itu? Tapi apapun itu, Lin Yan adalah istriku. Lin Xiaochuan adalah anakku. Tapi menurut pendapat agen, setiap kali ada angin atau rumput bergerak, dia akan pindah sarang. Dia sudah mencurigai aku, jadi langkah selanjutnya adalah meninggalkan Rongcheng. Masalah dengan batu permata itu, sebenarnya apa masalahnya? Mengapa orang-orang itu tiba-tiba sikapnya berubah? Dan Shenwenze, siapa dia sebenarnya? Mengapa dia muncul di sana? Tapi apapun itu, untuk keamanan Xiaochuan, aku perlu membawanya pergi. Xiaochuan? Mama sudah kembali. Papa di mana? Mama akan beritahu nanti setelah membawamu ke rumah Bibi Ziyun ya. Ya. Paman, kalian sudah kembali. Kalian mau pergi kemana? Aku baru saja mau mengajak Xiaochuan makan. Kok kalian cepat sekali baliknya? Penuh aroma alkohol. Masalahnya sudah selesai. Kenapa kembali sekarang? Tempat utama untuk perjalanan bisnis. Aku tidak menyukainya. Terlalu bising. Ya, aku tahu kau melakukannya untuk kakakmu ini.
Kakak ipar, maaf karena aku meminta Gurusan untuk menemaniku pergi ke tavern. Tapi kau bisa tenang, dia tidak melakukan apa-apa. Maaf tentang keadaanmu. Tidak perlu menghukumnya berlutut di durian juga. Jadi Shen Wenze pergi ke tempat itu karena Qinglong menyuruhnya. Qinglong bertanggung jawab di tempat itu. Tidak usah pergi keluar dan makan. Aku akan masak mie untukmu. Ayo. Jadi aku tidak akan makan lagi nih. Kakak ipar, kalau begitu biarkan Gurusan bersamamu. Aku harus selesaikan tugas. Aku permisi dulu. Mama, apa yang membuat Mama begitu sedih? Tidak ada. Kalau Mama sedang memikirkan sesuatu, alis Mama berkerut. Daripada menebak-nebak, mengapa tidak menyerangnya secara langsung? Jika kau menghindarinya, maka kau pasti rekannya. Suamiku, biar aku saja. Suamiku, biar aku saja. Dia sedang mengujiku. Garamnya lupa. Kamu gak apa-apa, panas ya? Apa kamu gak apa-apa? Aku ini sup yang baru dimasak, mana mungkin gak panas? Aku tidak apa-apa. Pria setampan ini, bagaimana bisa dia si agen pria busuk itu? Ayo. Kau mau apa? Cepat lepaskan bajumu, bilas dengan air dingin. Tidak mungkin, pinggangku belum sembuh. Tidak perlu, akan kulakukan sendiri. Kenapa kau malu? Kita sudah menikah secara sah, jangan tertutup begitu. Tidak usah. Itu mie-nya jika tidak dimakan nanti akan mengembang. Kau dan Xiao Chan sebaiknya makan dulu. Akan kulakukan sendiri. Cepatlah. Ini bisa dianggap sebagai baru saja lulus ujian. Untuk alasan keamanan, aku perlu mengujinya beberapa kali lagi. Kakek Bori dan Lubi menyusun dan memaku kayu menjadi sebuah kapal. Sementara Momo mengecat kapal. Dia sudah tidur ya? Apa yang dia mau kali ini pasti ide buruk lainnya. Kamu mau nggak minum bir? Seperti kata pepatah, setelah minum bicara kebenaran. Selama aku membuatnya mabuk, mudah untuk bertanya apa saja. Kau tidak minum? Kemampuan minumku kan buruk. Menyuruh orang untuk minum tapi kau tidak minum. Seperti ini, kalau kau benar-benar ingin minum, aku minum satu kaleng, kau temani aku minum yang kedua. Tentara akan datang menghalangi air dan tanah. Cukup beradaptasi dengan situasi. Dia minum satu kaleng, aku minum beberapa teguk. Kalau seperti ini terus, aku yakin pasti bisa memberinya minum lagi. Oke, lakukan saja. Lima belas, 20. Ayo lagi. 15, 20. Masih aku. Shen Wenze, kau nggak mabuk? Mabuk. Kalau gitu, berapa banyak jari ini? Itu ada 2. Omong kosong. Ini jelas 4. Jika ini saatnya untuk misi, biarkan dia mencicipi sedikit anggur. Itu benar-benar mematikan. Sepertinya kau benar-benar mabuk. Kenapa kau tiba-tiba mau minum? Karena aku ingin membuatmu mabuk. Kalau begitu kau benar-benar tidak berpikir panjang. Mabuk kemudian. Setelah mabuk, bisa jadi dari mulutmu keluar semua informasi yang ingin aku tahu. Apa kau benar-benar mengingatku? Lin Yan. Siapa Papa Lin Xiao Chuan? Papa Xiao Chuan adalah Siapa? Jangan tidur dulu. Jangan tidur. Lagi ngomong juga diam. Itu adalah si Night Owl. Aku nggak peduli siapa Papa Xiao Chuan, siapapun dia, nggak boleh membawanya dan merebutnya dariku. Aku tidak bisa melindungimu tepat waktu. Bagaimana bisa melukaimu? Bangunlah. Bagaimana aku mulai mabuk kemarin?
Aku nggak melakukan apapun padanya kan? Apa dia mabuk atau enggak kemarin? Minum begitu banyak, apakah aku bahkan nggak bisa memberinya minum? Entah sulit atau gagal, dia nggak pernah mabuk walau minum ribuan cangkir. Semakin aku pikirkan, semakin aku marah. Kenapa dia nggak bisa mabuk? Apa aku buat kesalahan? Katakan, aku mabuk semalam. Apa yang kulakukan? Apa perlu? Iya. Setelah kau mabuk semalam di ruangan ini, kau menyalakan kembang api. Aku juga perlu menarik Xiao Chuan keluar bersama denganmu. Kedengarannya sepertinya memang begitu yang aku lakukan. Masih menangis dan berteriak. Ceritakan tentang seluruh hidupmu. Aku hanya bisa bersamamu sendirian, selalu bersama. Jika aku berani berpisah darimu, bukankah kau akan memukuli aku sampai mati? Pukul, kubunuh kau. Aku pasti bilang begitu. Sekarang tampaknya tidak mungkin juga. Aku, mana bisa aku katakan itu padamu? Kamu gak terluka kan? Apa aku menjatuhkan ini? Hah? Akan aku oleskan obat. Mari beri dia kesempatan lain. Lihat apa dia bisa menghindari pisauku. Suamiku, aku mengupas apel. Aku beri dia sedikit ruang untuk bergerak. Kalau dia tidak bereaksi, maka pisau ini tidak akan melukainya, tapi cuma mengenai wajahnya. Tapi jika dia menghindarinya... Sepertinya dia belum menghilangkan keraguan tentangku. Mengapa tidak kita lakukan ini? Kau tidak tahu bagaimana cara menghindar? Kenapa memukul tepi pisaunya? Bagaimana aku tahu bagaimana cara menghindar? Apa sebenarnya ini? Mana yang palsu? Shen Wenze di tavern atau Shen Wenze yang sekarang? Tidak. Melihatnya tadi, tidak mungkin dia punya refleks yang baik. Kau tidak apa-apa? Jangan sentuh aku. Aku marah sekali. Untungnya kotak ini dicetak dengan informasi di tokomu. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu di mana mencarinya Yuyu ini. Itu dia. Hari ini, kepemilik kotak ini telepon dia. Suruh dia datang ke sini. Cepat panggil. Baik-baik, saya akan menelpon. Halo, permisi, apakah ini Tuan Shen? Halo, ada apa? Halo, permisi, apakah ini Tuan Shen? Iya. Begini, pengeluaran Anda mencapai batas kuota toko kami. Kami ingin berterima kasih dan meminta umpan balik di toko kami. Anda bisa datang ke toko kami memilih hadiah. Tidak perlu, terima kasih. Jangan tutup teleponnya. Tuan Shen, tolong pastikan kami harus segera pergi. Siapa yang mereka telepon? Apa? Apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan segera datang. Jika dia tidak datang, aku melarang kalian semua untuk makan dan berkeliaran. Semua orang sudah menjelaskannya padamu, apalagi yang kau mau? Yang ku inginkan, aku sudah alami kerugian yang besar. Aku ingin dapat sesuatu sebagai kompensasi. Kalau tidak, bagaimana bisa dibenarkan? Bagaimana kerja keras saudaraku? Apa kamera pengawasnya rusak? Izin lapor, bos. Itu sudah hancur, alarm juga sudah dimatikan. Ambilkan barang-barang itu untukku. Jangan main-main. Jika urusanku belum diselesaikan, maka ingat ini. Aku larang kalian makan dan berkeliaran. Jangan, itu tidak bisa diambil. Sungguh tidak bisa. Jika kau mengambilnya, kami tidak bisa membayarnya. Ini barang berharga. Berhenti kau perampok. Pergi sana. Tolong, ini sungguh tidak bisa diambil. Keluar sana. Keluar, perempuan brengsek. Permata hati yang terhubung ke hutan tak ada yang lebih baik dari barang itu. Kalau aku menjual kalian masih tidak mampu membayarnya, jadi kerugianku siapa yang tanggung? Duduk di sini, menunggu Yuyu datang ke pintumu. Ternyata dia datang untukku. Tapi bagaimana bisa dia menemukan? Bagaimanapun, sebagai agen khusus, kau perlu menyelamatkan hidupmu dulu. Lebih baik lari dulu. Kau binatang! Kau panggil aku binatang? Hah, kalau begitu, aku akan bertindak seperti binatang. Kalau tidak, maaf untuk gelar yang kau berikan padaku. Apa itu benar? Aku sangat marah sekarang. Apa yang kau lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Tentu saja aku ingin merawat dan mencintaimu dengan baik. Tapi tenang saja. Setelah aku mencintaimu, aku akan membuat saudaraku bergiliran mencintaimu. Jangan! Cepat tutup pintunya. Jangan! 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 Diam kau. Kau! Kau. Berhenti!
Berhenti! Apa kau Yuyu? Tidak, bukan. Dia bukan. Dia adalah pemilik toko makanan penutup di seberang jalan. Bukan yang beli cincin berlian. Nona Lin, pergi cepat. Jangan khawatirkan kami. Apa yang kau pikir ini? Majulah atau kau mau pergi? Menurut peraturan industri, kau tidak bisa melacak identitas agen khusus melanggar aturan. Sepertinya kau hanya seorang Yuyu. Kau bahkan menyalahkanku. Ini jelas kau. Aturan yang tidak boleh diikuti untuk sekarang. Aku inginkan permata jantung hutan. Apa yang kau berikan padaku? Apa yang kuberikan padamu adalah permata jantung hutan. Kau jelas ingin menyalahkanku. Hanya membuat-buat alasan, kan? Yuyu, aku tanya sekali lagi. Di mana permata jantung hutan? Aku bilang, sudah kuberikan padamu saat itu. Kentutmu. Sepertinya tidak perlu cara apapun. Kau tidak akan mengatakannya. Yuyu, katakan padaku permata jantung hutan yang sebenarnya di mana tepatnya. Kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Kalau kau ingin bertarung, ayo saja. Baiklah, bunuh dia. Tidak bagus. Orang-orang mereka terlalu sulit dihadapi. Oke, itu saja. Giliranmu. Kau ingin mati? Diambang kematian. Kau masih bisa bernafas dengan baik. Kau perlu tahu, kau yang pertama kali menipuku. Pernah berpikir kau tidak bisa membunuh bosmu? Omong kosong. Jelas sudah kuberikan padamu. Apa yang kau berikan padaku hanyalah sebuah berlian yang patah. Kalau ingin menambah dosa, sekalian saja. Kalian berdua sampah. Segera bangun. Kemasi itu untukku. Aku sudah tahu kau tidak bisa diandalkan. Tapi tidak apa-apa. Aku punya rencana cadangan. Lin Ke Feng Ke ada di daftar buronan toko nomor 1. Belum bisa ditangani, kau hanya seorang mata-mata kecil. Kau adalah peringkat teratas di papan peringkat. Yuyu. Jika aku membunuhmu, apa aku juga bisa berada di daftar peringkat teratas agen khusus? Jangan sampai kau tidak bisa. Kalau tidak, aku akan menangkapmu dan membawamu untuk mengklaim hadiah. Cobalah, cobalah. Ya, ya. Yuyu di daftar agen khusus cuma begitu doang, hah? 2 lawan 1, dan kalian masih berani bilang begitu? Yuyu, tidak menyangka kan bagaimana agen-agen papan atas bisa tersungkur di depanku, terus berkompromi. Katakan padaku sekarang, di mana permata jantung hutan itu? Aku bisa mengampunimu sepenuhnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Tenang saja, dia akan segera ditangkap. Semua ini merepotkan. Ikat wanita ini, bawa pergi bersama-sama. Ada apa ini? Kenapa aku disuruh pergi? Bagaimana tokoku? Kau tidak boleh pergi ke toko. Ada perampok di sana. Pemilik rumah Dingdang datang menyelamatkanku. Mereka menangkapnya. Kau lapor ke polisi, akan kutahan mereka. Tuan Sun. Nah, diamlah. Bersikap jujurlah. Kau tidak bisa mengalahkan kami. Sangat rendah, tidak tahu malu. Rendah dan tak tahu malu. Aku anggap kau memujiku. Selama tujuan bisa tercapai. Memangnya kenapa? Lin Ke Feng Ke, ikat dia. Ayo pergi sekarang. Ayo pergi. Siapa lagi kau? Aku guru bahasa Cina. Bijaksana dan cepat pergi. Kalau tidak, kami akan ikat sekalian. Aku tidak bisa pergi sekarang. Kenapa? Karena kaulah istriku diikat. Shouwenze, kau cepat pergi. Jangan berdiri di sini, bodoh. Jika aku pergi, bagaimana denganmu? Aku salah paham dengan mereka. Cukup kujelaskan saja. Jangan ikut campur denganku. Di sini, drama cinta pernikahan ini, masalah dendam dan keluhan kami, itu sederhana saja. Bisa diselesaikan. Tadi aku beri kesempatan untuk membiarkanmu pergi, sekarang sudah hilang. Hanya karena kau suami wanita ini. Pukuli dia, jangan pukuli sampai mati. Feng Ke, menghadapi orang-orang seperti ini, kau tidak perlu bertindak. Biar aku yang melakukannya. Kau
Ayo cobalah. Kau bisa tidak menahan pukulan dariku? Jangan mau dipukul. Menangis saja, panggil papa dan mamamu. Cari mamamu dan menangislah. Kau, apa kau mendengar aku bicara? Aku mendengarmu. Mendengar tapi tidak mau bangun. Biar kupukul kau. Tunggu sebentar. Kacamata ini dan jas ini cukup mahal. Sungguh elegan. Hampir mati, kau masih peduli dengan pakaianmu. Hati-hati! Sakit. Oh. Siapa kau sebenarnya? Aku bilang, aku guru bahasa Cina. Kau tidak mau kasih tahu namamu yang sebenarnya. Baik. Meminjam kekuatan untuk bertindak. Kau tahu apa? Ternyata dia memang menyembunyikan identitasnya dariku. Shen Wenze di tavern. Itu dia yang asli kan? Kalau berani lari, mati kau. Aduh, kakak, aku salah. Tolong maafkan aku, oke? Aku akan memberimu uang. Aku beri kau 1 juta. Tidak. 10 juta bagaimana? Aduh. Kau benar punya uang. Bagaimana aku tahu suami Yuyu? Dia orang yang kejam. Aduh. Oh, paman polisi, aku seorang informan. Biar aku beritahu tentang ini. Sejarah kriminal mereka, perampok-perampok di sini sama seperti yang terjadi di Tiongkok sebelumnya. Pelaku pencurian koleksi harta nasional permata jantung hutan. Mereka tidak tahu cara berkelahi, masih datang untuk merampok toko emas. Bagaimana dengan 2 orang ini? Mereka tinggal di dekat sini. Teman yang bertindak berani demi keadilan. Ini berkat mereka. Ini dia, agar aman dan selamat. Kau berbohong. Apa maksudmu? Keduanya sudah menyelesaikan para perampok ini? Apa yang mustahil? Aku sabuk merah judo. Aku seorang guru menggunakan pengetahuan untuk persenjatai diri. Sangat mengesankan. Terima kasih. Paman polisi, lihat ini. Ini seperti pernah hilang atau tidak. Batu permata yang sudah lama ada jantung hutan. Ayo. Biar aku beritahu sesuatu. Batu permata ini datang dari polisi. Fitnah murni, pencemaran nama baik. Aku belum pernah menyentuhnya. Permata jantung hutan. Mereka berdua yang memperebutkannya. Tak ada hubungannya denganku. Terima kasih kau sudah hancurkan CCTV-nya. Kau... Ayo pulang. Ternyata kau memang menipuku. Keluar dari sini. Kau nggak takut sakit, Takut. Tapi lebih takut jika kau dan Xiao Chan tidak di sisiku. Aku jamin padamu. Selain identitasku, semua yang kukatakan padamu semuanya benar. Tidakkah sudah banyak kebohongan yang ditutupi? Benar kan? Jadi kau tidak apa? Kau juga menipuku. Benar, jadi kita selalu tidak benar-benar saling mengenal. Lebih tepat untuk bercerai. Mengapa kau tidak bisa beri aku kesempatan lainnya? Kenapa harus kuberi kesempatan? Dan Xiao Chan adalah putraku. Kau adalah Night Owl. Sejak kapan kau tahu Xiao Chuan anakmu? Saat di bar, ketika aku tahu kau adalah Yuyu, maka aku punya spekulasi ini. Sampai benar terkonfirmasi. Hari itu kau mencariku pada hari minum. Kau yang memberitahuku sendiri. Aku adalah papa kandung Xiao Chuan. Kau nggak berniat pergi ya? Iya. Baguslah. Kalau gitu aku yang pergi. Tolong jemput Xiao Chuan setelah sekolah. Aku akan menemuimu. Ada apa ya dengan keluarga Lin Lian ini? Lupakanlah, dia sangat hebat. Dengarkan saja dia. Bibi Ziyun! Xiao Chuan, hari ini pulang sama Bibi ya. Kenapa aku pulang ke rumahmu? Apa mama dan papa harus kerja lagi? Aku tidak tahu. Singkatnya, mamamu akan menjemputmu. Ayo pergi. Kenapa kau kesini malam ini? Aku rindu kamu. Aku cuma ingin melihatmu. Melihat ekspresi khawatir di wajahmu. Tebak seberapa aku percaya? Azi, kita mungkin perlu pindah kota sekarang juga. Ada masalah. Shen Wenze adalah Night Owl. Dan dia tahu Xiao Chuan adalah putranya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Sayangnya kalian berdua sudah menikah. Aku juga tak mengira. Kalau aku tahu dia adalah rekan agen, aku nggak mau menikah dengannya. Selain itu, Night Owl adalah agen khusus dengan peringkat tertinggi. Dia berada di sisiku, siapa yang tahu apa rencananya? Tidak,
Ada kemungkinan dia sungguh menyukaimu. Itulah mengapa dia menikah denganmu. Jangan berpikir dengan mentalitas beruntung. Kalau agen khusus punya pemikiran begitu, pasti cepat mati. Gimana kalau beritahu Xiao Chuan? Kau juga tahu kan, dia bukan anak yang mudah ditipu. Coba saja dia mirip sepertiku. Dia malah lebih mirip papanya itu. Untuk menipu, orang harus temukan alasan. Bos, permata jantung hutan telah diserahkan kepada museum di Cina. Lalu aku juga temukan pengacara terbaik untuk memastikan kumpulan orang itu dalam hidup ini tidak mungkin keluar. Jadi masalah ini bisa dianggap sebagai pelepasan sempurna. Kakak ipar sama Xiao Chuan kemana? Melarikan diri. Melarikan diri? Sudah berapa lama ini? Kenapa kau tidak mengejarnya? Kau bicara seperti itu sepertinya punya cara untuk mengejarnya. Bertanya dengan orang yang tepat. Silakan lihat VCR. Semua orang tahu, wanita suci yang takut berhubungan dengan pengantin pria, maka yang dilakukan pria itu mengejar wanita itu. Hanya ada 3 poin: keberanian, ketelitian, tidak tahu malu. Jadi seorang pria bersikap berani, teliti, dan tidak tahu malu. Manfaatkan semua kondisi, menciptakan manfaat bersama. Sebuah ruang di mana kita bisa saling bergaul. Berani, teliti, dan tidak tahu malu. Berani, teliti, dan tidak tahu malu. Jadi itu kau? Aku tidak bicara tentangmu. Kalian mau kemana? Mama bilang mau bawa aku ke suatu tempat untuk main selama 2 hari. Aku juga mau pergi. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku tidak tahu. Mungkin ini di tengah kegelapan, takdir yang menentukan, ya kan? Xiao Chuan, peluk papa. Hei, pengkhianat kecil. Papa, bunga ini untuk mamaku ya? Xiao Chuan, kamu mau atau tidak pergi dengan papa? Dia tidak mau. Bisa nggak beri jalan? Kami mau pergi sekarang. Xiao Chuan belum bicara. Papa dan mama sekilas sepertinya ada konflik. Aku perlu cari cara biar mereka damai. Omong kosong, aku mau. Dia mau? Lin Xiao Chuan, bukannya kau janji mau main denganku selama 2 hari? Tapi kita belum pernah bermain dengan papa. Gak bisakah bermain sama-sama? Ya begitulah. Kita perlu menghormati pilihan spontan anak-anak. Mama, aku mau boneka yang paling besar. Berapa banyak orang bermain? Ini sangat murah. Kami gak main ini. Agen bermain dengan senapan sasaran, itu kan penindasan. Berpakaian cukup rapi. Kupikir orang kaya. Ternyata permainan 10 yuan ini kalian bahkan tidak mampu. Aku sarankan kau tarik kembali kalimatmu. Ini semua untuk kebaikanmu. Mengerti? Tidak ada uang, sibuk mencari alasan. Sana. Jangan halangi bisnisku. Mama, nggak apa-apa. Bermain itu hal kecil. Bos, nanti jangan menangis ya. Tapi kalian harusnya khawatir tentang diri kalian. Bisakah kamu mengerti? Permainanku tampaknya sederhana. Ketika mulai, ternyata tidak semudah itu. Kita main dengan ini dulu. Tunggu sebentar, jangan ingkar janji. Siapa yang ingkar janji? Anak anjing. Mainlah apapun yang kalian mau. Wah, keberuntungan ini cukup baik. Apa kau bercanda? Aku selalu beruntung. Ayo main 1 ronde. 1 menit. Lihat siapa yang lebih banyak. Gimana? Papa mamaku sangat kuat kan? Jangan tembak lagi. Kalau kalian main terus, tokoku bakal habis. Aku sudah ubah pikiranku. Aku sudah bilang kan, nantinya jangan menangis. Tapi siapa yang bisa memikirkan kalian benar-benar seperti ini? Ah, ya ampun. Kenapa kau mengalah? Aku tidak membiarkanmu, kau yang mengambilnya. Ini sudah lebih baik dariku kan? Xiao Chuan, ambil 1 mainan kesukaanmu. Sekarang kau tahu kan, jangan meremehkan orang lain. Mengerti. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kalian bermain lagi, toko ini benar-benar hilang. Ambil 2 saja, jangan serakah. Bantu bawakan 1. Xiao Chuan anak baik, ayo pergi. Aku akan main ke sana sebentar. Boleh saja. Kenapa mengalah? Aku juga bisa mengalahkanmu. Tentu saja. Maka sejak 2 kali itu semburan nanti serigala kau bisa tahu bahwa bakatmu dalam menembak telah meningkat. Kau? Oke, kalau gitu ayo kita jadwalkan kompetisi ulang dengan peluru hidup. Negara M punya 1 lapangan latihan menembak. Jika kau ingin bermain, kita bisa pergi kapan saja. Negara M? Gak ada yang bisa masuk sembarangan ke sana. Tidak bisa, tapi kau bisa. Ini kartu identitasku. Ambil saja. Kau bisa pergi padaku dimanapun atas namaku. Kau begitu murah hati pada semua orang. Tentu saja tidak. Kartu ini hanya ada 1, eksklusif untuk istri. Anggap saja ini kartu gaji.
Berapa banyak uangnya? Apakah lebih dariku? Hanya 10 digit. Berapa? 10 digit. Kok bisa lebih tinggi dari gajiku? Di masa depan kau akan kelola keuanganku. Yang akan kau lakukan setiap hari hanya perlu di rumah, hanya duduk saja, hanya lihat saja. Uang ini akan terus naik. Setiap bulan, beri aku sedikit uang saku saja sudah cukup. Asal kau dan Xiao Chuan tidak meninggalkanku selama kita tidak bercerai. Bahkan kau sekarang juga berpura-pura kan? Melemparkan semua uang itu kepadaku. Gak tahu malu? Dibanding istri dan anak-anakku, apa rasa malu itu penting? Papa dan Mama akhirnya berdamai. Kakak, layanganku terbang ke pohon. Bisa nggak bantu aku menurunkan? Seharusnya kau mencari orang dewasa. Aku kan setinggi kamu, nggak bisa menurunkan layangan. Oke, aku akan membantumu. Di mana layangan itu? Aku nggak lihat. Layangannya, aku nggak tahu. Ada paman yang memintaku memanggilmu. Paman, kau memanggilku untuknya. Aku perlu kembali dicari mama papa. Kau pergi cari papa dan mamamu, sudah terlambat, nak. Hehe. Terima kasih kerja kerasnya. Pergi dan main. Buat aku banyak urusan saja. Aku butuh darahmu sebagai gantinya. Huh? Di mana Xiao Chuan? Bukannya ada di sana tadi? Di mana dia? Ada 2 jejak kaki di tanah. Mungkinkah bertemu dengan teman sekelas atau teman? Pokoknya sekarang kita cari dulu. Orang itu bukannya terlihat gak asing. Iya, kita cari Xiao Chuan dulu. Langkahku jadi berat. Tidak benar ini. Berhenti. Aku bilang berhenti, dengar gak? Bicara pada aku ya. Maaf ya, sedikit orang yang bicara padaku. Permisi, memangnya ada apa? Yang kau bawa di punggung, apa itu? Oh, ini aku dari tempat pembuangan sampah. Sampah yang diambil ada batang besi atau semacamnya. Aku ingin menjualnya untuk mendapatkan uang. Masih ada yang harus kulakukan. Permisi, kalian berdua bolehkah aku pergi sekarang? Oke, sana pergi. Baik. Istriku, kita kejar. Itu preman dari toko emas. Yang dia bawa pasti Xiao Chuan. Seperti macan tutul yang ambisius beraninya menculik anakku. Kita kepung, kau di kiri, aku di kanan. Jangan mendekat, jangan bergerak. Kalau bergerak, kebunuh dia. Berhenti, jangan. Papa, Mama, Xiao Chuan adalah hidupku. Diam kau. Kau juga tahu dia adalah hidupmu ketika kau kirim kakakku ke kantor polisi. Kenapa kau tidak berpikir dia juga hidupku? Jika kau berani melukainya, aku akan melawanmu. Coba saja. Dia tidak akan melukai Xiao Chuan untuk saat ini. Jangan khawatir. Tenangkan dirimu. Jangan lukai anak itu. Mari kita bicarakan syaratnya. Kau diam di sana. Katakan pada kami, apa yang kau inginkan? Xiao Chuan, sekarang kau adalah seorang pria. Seorang pria tidak takut pada bahaya, benar? Ya, seorang pria tidak takut pada bahaya. Papa dan Mama keduanya agen yang kuat. Aku tak bisa menyusahkan mereka. Sudah pikirkan ini. Aku mau 60.000 yuan, tambah 1 mobil lagi. Baik. Mobil tanpa SIM yang kabur dari Rongcheng. Baik, dalam 1 jam. 1 jam? Bagaimana bisa dipenuhi? Bisa dipenuhi? Baguslah, jangan main-main denganku. Tidak mungkin. Singlong, siapkan 60.000 yuan tunai. 1 mobil tanpa lisensi. Dalam 1 jam bawa ke pintu F Taman. Panggilan dibuat di depanmu. Kau bisa tenang. Kalau mobilnya sudah tiba, lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Siapa bilang aku akan biarkan dia pergi? Itu semua tergantung pada suasana hatiku. Binatang! Ikuti aturan, itu urusan agennya. Aku hanya seorang gangster, kenapa aku harus peduli tentang banyak hal? Jadi rencanamu terus melarikan diri dengan anak kecil. Dia tidak punya niat untuk bekerja sama. Kadang-kadang dia malah jadi beban. Begini saja. Aku lakukan pertukaran dengan anak itu. Aku bisa kerja sama denganmu. Jangan main-main denganku. Trik macam apa ini? Aku tahu kau daftar agen teratas nomor 1 Night Owl. Melarikan diri dari tanganku. Itu adalah hal yang mudah kan? Kau punya bubuk tulang rawan kan? Aku akan makan di depanmu. Kau seharusnya bisa kendalikan orang yang makan bubuk tulang rawan sesuka hatimu. Xuanze, jangan lakukan hal seperti itu. Xiao Chuan adalah hidupmu. Dia juga hidupku. Bubuk tulang rawan bisa bikin dia kehilangan kekuatan dalam waktu yang sangat lama. Bahkan hampir tidak bisa berjalan. Kalau begitu, ini akan jadi kesepakatan yang jauh lebih efisien daripada Zaizi. Kau gila! Kau juga hidupku!
Aku sangat senang. Aku mendengar kau mengatakan itu. Bos, sudah kusiapkan yang kau minta. Lemparkan padanya. Tukar Sandra sekarang. Ayo, kembali pada Mama. Boslin, ada kejutan di rumah yang aku siapkan untukmu. Mama, Papa yang ditangkap oleh orang jahat. Apa akan terjadi sesuatu? Papamu sangat kuat. Dia pasti akan mengubah yang buruk jadi baik. Dia adalah Night Owl, sudah pernah menjalani misi yang lebih berbahaya. Situasi berbahaya seperti ini tidak sering terjadi. Tapi siapa yang bisa menjamin di lain waktu tidak terjadi lagi? Kau istirahatlah dulu, Mama akan selamatkan Papa. Sana. Aku akan berlari ribuan mil untuk merebutnya. Boslin, ada kejutan di rumah yang aku siapkan untukmu. Kejutan? Dia menyiapkannya untukku. Boslin, aku tahu sudah terlambat untuk saling mengenal. Tidak ada kata terlambat untuk berdamai. Hari ini Sun Wense, surat pernikahan tulisan tangan kepada Lin Yan, mengharapkan Boslin mengesampingkan dendam masa lalu, menikahiku lagi. Aku bersedia mengadakan pernikahan yang meriah untuknya, mendedikasikan seluruh harta atas nama Sun Wense, tanpa syarat, diberikan kepada Boslin sebagai hadiah pertunangan, sebagai suami Lin Yan yang telah meninggal. Dan Lin Xiaochuan kompensasi untuk papanya yang telah meninggal. Sun Wense. Selama kau bisa kembali, aku bersedia menikahimu lagi. Apakah kau dengar, Sun Wense? Belum ada kabar tentang bosmu ya? Aku yang lebih ingin dengar kabarnya daripada kau. Tapi dalam 3 bulan terakhir, dia memang tidak ada kabar. Tidak ada. Sungguh seperti perahu terbalik di selokan. Dia pasti sudah mati. Diamlah. Itu tidak mungkin bagi bosku. Lalu mengapa tidak ada kabar selama 3 bulan? Maka itu pasti sesuatu telah terjadi. Ada penundaan. Saat itu bos kami melewati 300 mil, menemukan perampok meninggalkan mobil dan melarikan diri berbelok ke jalur air. Kami mengikuti bos ke laut, tapi hanya menemukan kapal yang dirampok oleh perampok ditinggalkan di tengah lautan. Tidak ada orang di sekitar. Berenang kembali dengan kekuatan manusia itu sangat mustahil. Night Owl itu bukan dewa. Meskipun nama samarannya adalah burung, tapi dia tidak bisa benar-benar terbang. Kau harus cepat melupakannya. Jangan buat bosku makin berduka. Jangan bicarakan Shenwenze. Dia tidak akan pernah mati. Cincin dan kartu gaji aku sudah mengambilnya. Dia pasti akan kembali untuk menikahiku. Kakak ipar, bagaimana jika menunggu 3 bulan lagi? Jika kau benar-benar tidak bisa menunggu, dia pasti akan datang untuk menikahiku. Night Owl malam, balasan diterima. Boslin. Lama tidak bertemu. Ayo ambil foto bersama. Ayo lihat ke kamera. 3, 2, 1, ambil foto. Segar. Minum sedikit saja. Aku ingat kau waktu itu punya tanda lahir yang persis seperti Xiaochuan, bentuk hati kan? Siapa yang bilang 1 tembakan 2 terserak? Apa yang aku katakan? Setelah hari itu aku pergi ke dokter bedah plastik untuk perawatan laser untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Memang dasar Night Owl, licik sekali. Itu disebut profesional. Lebih baik
Aku bukan lagi Nat All Malam. Kau juga bukan Yuyu. Kita hanya sebuah keluarga biasa. Iya, sekarang kita hanya keluarga biasa. Aku tidak pernah menyangka setelah tidak menjadi agen, hidup akan begitu bahagia. Apa kau masih sakit di sini? Sudah tidak. Makanya kau tidak bisa melakukannya waktu itu. Berkali-kali menolakku. Aku pikir kau sungguh tidak berfungsi lagi. Itu baik-baik saja. Jika kau mencoba lagi kau akan tahu. Tidak mau, aku nggak mau anak kedua. Ada keinginan untuk punya anak kedua. Kita harus jawab keinginan itu.